Kisah ini menceritakan tentang Misumi Makoto, seorang remaja biasa yang membayangkan petualangan isekainya akan seru dan keren. Tepat saat ia dipanggil ke isekai, ia langsung dibuang oleh sang dewi hanya karena kurang ganteng dan glowing. Rupanya, keberuntungannya dalam urusan dunia lain benar-benar buruk. Sebelum semuanya terjadi, Makoto hidup damai di dunia biasa. Suatu malam setelah mandi, ia berencana membaca buku sebelum tidur. Tapi ketika matanya terpejam, ia terbangun di dimensi asing. Di hadapannya muncul seorang dewa bernama Tsukuyomi, penguasa Realm of Night. Dengan tenang, Tsukuyomi menjelaskan bahwa orang tua Makoto sebenarnya berasal dari dunia lain. Hal itu mengejutkannya, apalagi ia sadar bahwa selama ini ia tak pernah bertemu kerabat manapun dari pihak orang tuanya. Sang dewa kemudian menjelaskan semuanya tentang reinkarnasi Makoto dan memberi satu syarat sebelum ia dikirim ke dunia lain. Karena Tsukuyomi bisa membaca pikirannya, sang dewa memastikan tidak ada rahasia nakal yang ikut terbawa. Setelah itu, Makoto diberi kekuatan cheat, namun Tsukuyomi memperingatkan bahwa dewi yang akan ia temui nanti adalah sosok yang bermasalah. Tak lama kemudian, Makoto dipanggil ke hadapan sang dewi dunia lain. Alih-alih ramah, dewi itu justru menghina penampilannya, menyebutnya jelek dan tak pantas. Ia menolak memberi kekuatan istimewa pada Makoto, hanya mengajarkan kemampuan dasar seperti membaca dan berbicara. Setelah itu, tanpa belas kasihan, dewi itu menendangnya keluar dari istananya. Bahkan sempat bertanya apakah jatuh dari ketinggian itu akan membunuhnya. Saat terjatuh, Makoto sempat pasrah, tapi Tsukuyomi muncul lagi dan menenangkannya. Karena gravitasi dunia itu berbeda, tubuh Makoto tak akan mati meski jatuh dari langit. Sebelum pergi, Tsukuyomi memberinya kebebasan penuh untuk hidup seperti yang ia mau. Dewi dunia itu telah mencabut status pahlawannya, jadi Makoto kini hanya manusia biasa. Setelah mendarat dengan selamat, Makoto berjalan di tanah asing itu selama 3 hari. Lapar dan lelah, ia mulai ragu dengan petualangan isekai yang dulu ia impikan. Saat malam tiba, ia mendengar suara minta tolong. Ia berlari ke arah suara itu dan menemukan seekor anjing berkepala 2 sedang menyerang seekor babi betina yang mengenakan pakaian. Meski bingung, Makoto segera menolongnya. Dengan satu tendangan, ia membunuh monster itu seketika. Babi itu ketakutan, tapi Makoto mencoba menenangkannya. Ia terkejut karena bisa berbicara dalam bahasa makhluk itu. Babi betina itu memperkenalkan diri sebagai Emma, seekor Highland Orc yang sedang menuju Gunung Suci untuk mengorbankan dirinya kepada Shen, seekor naga suci, demi menyelamatkan desanya. Makoto menolak gagasan itu dan berniat menolongnya. Emma kemudian membawanya ke tempat suci untuk membersihkan diri dan memberinya makanan. Saat tahu bahwa Emma bisa menggunakan sihir, Makoto meminta diajari dasar-dasarnya. Ia pun belajar mengendalikan api hanya dengan membayangkannya, dan kekuatannya membuat Emma tercengang. Namun ketika sistem dunia menunjukkan bahwa level Makoto hanyalah 1, ia terkejut. Emma mencoba menghiburnya agar tidak putus asa. Keesokan paginya, Makoto meninggalkan surat terima kasih untuk Emma dan bertekad menemui Shen sendiri. Ia berlatih sebentar, lalu mencoba sihir tanpa mantra. Saat menembakkan panah api, ledakannya begitu besar hingga menghancurkan pilar batu di sekitarnya. Tanpa sengaja, ia melukai beberapa monster yang ternyata adalah bandit yang ingin menjebak para orc. Tiba-tiba, seekor naga raksasa muncul di hadapannya, Shen sendiri. Serangan naga itu sangat cepat, tapi Makoto berhasil menghindar dengan refleks seperti Jackie Chan. Ia lalu mengaktifkan kekuatan seperti Ultra Instinct, meluncurkan hujan bola api yang bahkan mampu melukai Shen, makhluk yang seharusnya kebal terhadap api. Kesal, Shen membalas dengan sihir ilusi, menjerat Makoto ke dalam mimpi bahagia. Di sana, ia kembali ke sekolahnya dan gadis yang ia sukai, Hasagawa, menyatakan cinta padanya. Namun naluri Makoto sadar ada yang salah, semuanya terasa terlalu sempurna. Ia pun menyadari bahwa ini hanyalah ilusi. Dengan tekad kuat, Makoto menciptakan ruang pelindung yang memutus sihir Shen dan menghancurkan penghalangnya. Saat bebas, Shen tidak lagi merasa marah. Justru ia terkesan dengan kekuatan Makoto dan menawarkan diri menjadi sekutunya. Meski Makoto awalnya menolak, Shen mengancam akan membongkar rahasianya. Akhirnya mereka membuat perjanjian, dan Shen resmi menjadi pelayannya. Yang mengejutkan, naga agung itu berubah menjadi gadis samurai cantik. Ia mengaku mengambil wujud manusia karena menyukai drama sejarah. Saat Makoto meminta agar pakaiannya tak terlalu terbuka, Shen menolak dengan santai.
Kemudian ia menunjukkan Mist Realm, sebuah dunia kecil miliknya yang disebut Demi Plane. Namun anehnya, tempat itu kini tampak berbeda, lebih terang dan hidup. Makoto mengucapkan mantra dan memeriksa sekelilingnya. Saat itu ia menyadari kalau tempat ini sangat luas. Ia mulai berpikir apa yang bisa dilakukan dengan ruang sebesar ini. Dan akhirnya muncul ide di kepalanya, membangun sebuah kota. Ia pun kembali ke Wasteland dan bertemu Emma yang mencoba menghentikannya agar tidak melawan Shen. Namun saat itu, Emma terkejut karena mendengar kabar bahwa Shen sebenarnya adalah seekor naga. Untuk membuktikannya, Shen menunjukkan sisik naga yang sempat hilang saat bertarung melawan Makoto. Malam harinya, kesalahpahaman bahwa para bandit ingin menjebak para Highland Orcs akhirnya terungkap. Emma pun berterima kasih kepada Makoto karena telah menyelamatkan nyawanya dan desa para Orc. Pemimpin Highland Orcs juga ingin mengucapkan terima kasih, tetapi Shen justru mengajukan sebuah kesepakatan. Keesokan paginya, Makoto mengetahui bahwa para orc akan pindah ke tempat lain. Namun Shen berkata bahwa mereka akan tinggal di dalam dunia kecil miliknya, yaitu Demi Plane. Makoto agak khawatir karena tempat itu mungkin dihuni monster. Tiba-tiba, muncul seorang gadis kecil yang mirip Shen, klonnya sendiri. Makoto pun kaget bukan main. Akhirnya, ia ditunjuk sebagai pemimpin baru para orc. Sementara Emma bahagia bisa bertemu kembali dengan sang penyelamatnya. Tak lama, Shen menyerap seluruh desa orc ke dalam Demi Plane-nya. Beberapa hari kemudian, para orc sudah beradaptasi dengan baik di tempat baru itu. Di sisi lain, Makoto kini telah menjadi seorang avatar yang mampu menggunakan lebih dari 4 elemen sihir. Saat ia bermain-main dengan sihir, Shen menonton serial dari kenangan Netflix milik Makoto, drama sejarah yang membuatnya ketagihan. Ketika ia meminta episode berikutnya, Makoto menolak. Shen mencoba mencurinya langsung dari ingatan Makoto, bahkan berusaha menggoda dengan caranya sendiri, namun tetap gagal. Baru setelah ia menyinggung masa lalu memalukan Makoto sebagai gamer, ia berhasil membuatnya luluh. Setelah itu, Shen berencana membuat televisi sendiri. Saat Makoto melihat rekaman kenangannya yang tersimpan di Shen, ia menemukan foto keluarganya. Hal itu membuatnya memutuskan untuk mengikuti jejak orang tuanya. Beberapa waktu kemudian, seekor monster kuat menyerang seorang dwarf. 2 jam kemudian, Makoto mendengar kabar bahwa para orc mengalami masalah dengan pohon raksasa. Ia berniat membantu menggunakan kekuatan dari Suomi. Dengan satu tebasan bersih, pohon itu tumbang, membuat para orc kagum. Ia juga menyadari salah satu orc terluka dan langsung menyembuhkannya dengan sihir. Dari situ, Makoto tahu betapa hebatnya kekuatan yang diberikan Tsukuyomi kepadanya. Beberapa jam setelahnya, ia mencoba menguji mantra penyembuhan, namun tidak berhasil. Di saat yang sama, Shen muncul sambil menggendong seorang dwarf ketakutan. Awalnya, Makoto mengira Shen berbuat ulah, tapi ternyata dwarf itu diserang oleh makhluk misterius. Tak lama, monster itu muncul, tertarik pada aroma darah Makoto. Ia terkejut, sementara Shen memperingatkan bahwa makhluk itu sedang marah. Monster itu menyerang, dan Makoto segera tahu bahwa makhluk itu adalah Black Spider of Disaster, makhluk kuno yang bahkan Shen tak bisa kalahkan. Ia membuat penghalang lalu melancarkan serangan, berhasil memotong salah satu kakinya dan menggabungkan sihir api dengan belatinya. Tapi monster itu dengan cepat beregenerasi. Pertarungan pun berlanjut dan Makoto memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang lebih besar, panah api yang dikombinasikan dengan jurus Inferno Spear. Namun monster itu justru menyerap sihirnya. Ternyata Shen sengaja memancing monster itu karena ingin meniru adegan dari serial favoritnya. Makoto marah besar dan memutuskan mengeluarkan sihir super kuat, tapi serangannya gagal lagi. Monster itu melakukan serangan balik dan menghancurkan penghalangnya. Saat situasi genting, monster itu mulai menghisap darahnya. Marah, Makoto melepaskan mantra ledakan besar, memperlihatkan kekuatan sejatinya. Shen terpana karena belum pernah melihat sihir sekuat itu. Tapi akhirnya Makoto pingsan karena kehabisan tenaga, sementara monster itu belum kalah. Anehnya, Shen kemudian menyadari bahwa laba-laba itu jatuh cinta pada Makoto. Ia pun memerintahkan monster itu untuk melepaskannya. Tak lama kemudian muncul gosip tentang hubungan Shen dan Makoto, tapi Shen hanya menanggapi dengan omong kosong. Si laba-laba yang kini terpesona juga berencana membuat perjanjian dengan Makoto. Akhirnya, ia berubah menjadi gadis manis dan menjadikan Makoto tuannya. Saat Makoto terbangun, ia melihat luka-lukanya telah sembuh dan di depannya berdiri gadis imut yang memanggilnya Master. Ia pun terkejut saat tahu bahwa gadis itu sebenarnya adalah Black Spider of Disaster. Sambil kebingungan, Makoto tahu bahwa semua ini adalah kesalahan Shen.
Beberapa waktu kemudian, seorang dwarf bernama Baron datang menemui Makoto. Ia berterima kasih karena mengira Makoto telah menyelamatkan desanya. Baron meminta izin untuk tinggal di wilayah Makoto dan ia pun mengizinkannya. Namun Shen memberi syarat, mereka harus mengakui Makoto sebagai pemimpin baru. Shen lalu memberikan sisik naganya agar bisa ditempa menjadi senjata kuat untuk Makoto. Hari-hari berikutnya, Makoto berjalan di luar Demiplane dan menemukan sebuah desa manusia. Tiba-tiba, Shen muncul dengan permintaan penting. Para pengikutnya ingin diberi nama. Makoto pun berpikir sejenak lalu memberi Shen nama Tomoe dan ia sangat menyukainya. Tubuhnya bersinar bahagia menerima nama itu. Kemudian giliran si laba-laba yang diberi nama Mio dan ia pun tampak gembira bukan main. Beberapa hari berlalu dan Makoto terkejut melihat begitu banyak ras baru bermunculan di dalam Demiplane milik mereka. Makoto masih bingung dengan semua yang terjadi. Kedua gadisnya tiba-tiba sepakat untuk menjadikannya penguasa tanah baru ini. Tanpa pilihan lain, Makoto menerima gelar itu. Mulai saat itu, ia dikenal sebagai Tuan Muda. Tak lama setelah itu, ia disambut oleh kepala desa para dwarf tua bernama Eldo. Namun Eldo terkejut karena penampilan Makoto berbeda dari manusia dunia ini. Ia bahkan curiga bahwa Makoto adalah manusia yang dikirim oleh sang dewi. Mendengar hal itu, Makoto marah dan menegaskan bahwa ia tidak dikirim oleh siapapun. Meski begitu, Eldo bersumpah akan melayaninya mulai sekarang. Setelahnya, Makoto bertemu para pengikut Tomoe, bangsa Miss Lizard. Ia kaget melihat betapa kuatnya mereka, dan mereka pun berjanji setia kepadanya. Tak berhenti di situ, Makoto juga bertemu dengan para pengikut Mio, yang ternyata memiliki kemampuan regenerasi luar biasa. Dengan begitu, Makoto kini memiliki pasukan monster yang sangat kuat, dan ia menyambut mereka dengan senyum kecil. Senang bertemu kalian. Namun, di balik itu semua, Makoto mulai merasa kesepian. Ia jarang bertemu manusia di luar Demiplane, jadi ia memutuskan untuk berinteraksi dengan manusia lagi. Dalam perjalanannya, ia bertemu seorang gadis cantik. Sayangnya, gadis itu mengira Makoto adalah monster dan langsung kabur ketakutan. Ia hanya bisa berdiri diam, bingung, mengira semua itu hanyalah salah paham. Sesampainya di desa manusia, Makoto baru sadar bahwa manusia di dunia ini bahkan tidak mengerti bahasanya. Ia yakin ini semua ulah sang dewi. Namun belum sempat mencari jawaban, ia justru diserang. Hatinya hancur dan Emma mencoba menenangkannya. Belakangan, Makoto menyadari bahwa masalahnya bukan bahasa, tapi karena penampilannya yang dianggap menakutkan. Ia mulai berpikir bahwa dirinya jelek. Tomoe menjelaskan bahwa bukan wajahnya yang menakutkan, melainkan auranya atau mana miliknya yang terlalu kuat. Emma lalu mengajarinya cara menekan mana itu, tapi percobaannya gagal. Ia pun bertekad untuk mempelajarinya lagi beberapa hari ke depan. Seminggu kemudian, Makoto sudah bisa berbicara bahasa umum dengan dasar yang cukup. Saat itu, artefak buatan para dwarf tua, cincin penyerap mana, akhirnya selesai. Namun, cincin itu langsung hancur. Eldo pun berjanji akan membuat versi yang lebih kuat. Sebulan berlalu, Makoto terus belajar hingga akhirnya pandai menahan mana miliknya. Suatu hari, pandai besi legendaris datang membawa cincin baru. Kali ini, cincin itu tidak pecah. Makoto berhasil menekan auranya dan memutuskan untuk mencoba masuk ke kota manusia lagi. Ia menyamar sebagai pedagang keliling, ditemani Tomoe dan Mio. Begitu masuk kota, Makoto terkejut. Semua orang di sana terlihat sangat cantik, tapi Tomoe hanya tertawa kecil dan berkata mereka hanyalah manusia biasa. Kata-kata itu malah membuat Makoto makin down, merasa dirinya tidak cocok di dunia ini. Mereka lalu mengunjungi guild petualang. Resepsionisnya bersikap curiga dan kasar, membuat Tomoe serta Mio marah karena tuan mereka diperlakukan tak sopan. Di sana, Makoto belajar tentang sistem peringkat petualang dan cara menaikkan level. Ketika ditanya kartu registrasinya, Makoto bilang ia kehilangannya dan diberitahu bahwa ia bisa membuat yang baru di kota Sega. Tak lama kemudian, level Tomoe dan Mio diukur. Hasilnya membuat semua orang tercengang. Keduanya memiliki kekuatan lebih dari 1000. Para petualang terkejut karena bahkan petualang terkuat saat ini, Sophia Bulgar si penakluk naga, hanya berada di level 920 dan pernah mengalahkan naga legendaris bernama Lancer. Saat giliran Makoto diukur, hasilnya mengejutkan, ia masih level 1. Malam harinya, mereka mencoba menyewa kamar di penginapan, tapi harganya sangat mahal. Tomoe langsung menegosiasikan harga dengan gaya khasnya, mengancam akan menghancurkan tempat itu. Hasilnya, mereka dapat potongan harga. Sambil beristirahat, Makoto heran kenapa harga barang di kota ini begitu tinggi.
Ia memutuskan makan malam di luar dan meminta Tomoe menjaga barang-barang mereka karena merasa sedang diawasi. Di malam yang sama, Tomoe merasakan kehadiran musuh. Sementara itu, di jalan pulang, Makoto bertemu seorang gadis kecil yang ingin bicara dengannya. Ia meminta Mio menanganinya, tapi Mio malah salah paham dan menakuti gadis itu. Setelah menegur Mio, Makoto meminta maaf dan tahu bahwa gadis itu membawa permintaan tolong. Gadis itu bernama Reena dan ia mencari kakaknya yang hilang sebulan lalu. Saat itu pula, sekelompok bandit mencoba mencuri barang Makoto, tapi Tomoe sudah menunggu mereka. Ia menahan diri agar tidak membunuh, namun dua bandit tetap tewas karena kekuatannya terlalu besar. Makoto marah dan menegurnya agar lebih hati-hati. Tak lama kemudian, Reena datang membawa gambar kakaknya yang hilang. Makoto terkejut melihat wajah dalam gambar itu, mirip dengan gadis yang dulu pernah ia sukai. Beberapa jam kemudian, Makoto membaca ingatan bandit yang tertangkap dan mengetahui tempat kakak Reena ditawan. Ia memerintahkan Tomoe dan Mio untuk menyelamatkannya. Mio kagum melihat keseriusan wajah tuannya, dan Tomoe berjanji tidak akan membunuh siapapun kali ini. Namun Makoto memilih tidak ikut. Ia tahu, jika melihat gadis yang mirip dengan orang yang ia cintai itu terluka, emosinya bisa lepas kendali. Tomoe, yang telah membaca ingatan Makoto, mengerti alasannya. Keesokan paginya, Makoto meminta Reena mengendarai kereta. Ia menenangkannya, berkata bahwa kedua pelayannya sedang dalam perjalanan menyelamatkan kakaknya. Dalam perjalanan, Reena teringat masa lalu. Kakaknya, Toa, adalah seorang petualang yang berusaha melunasi utang keluarga. Suatu hari, Toa terluka parah saat mencari pedang pusaka keluarga yang hilang. Saat hampir mati, dua sosok muncul dari kegelapan, Mio dan Tomoe. Mereka datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Setelah itu, Mio menghancurkan dinding penjara dan mereka memerintahkan Toa untuk ikut bersama mereka. Namun tiba-tiba, Ace, petualang terkuat dari Zetsu, muncul dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Sementara itu, Makoto baru saja menjual barang dagangannya. Ia memperhatikan bahwa Reena bertingkah aneh. Gadis itu tiba-tiba berkata bahwa ia lupa sesuatu di rumah. Tapi Makoto teringat Reena pernah mengatakan bahwa ia telah diusir dari rumahnya. Ia pun menggunakan sihir untuk menyelidiki dan mengetahui kebenarannya. Reena ternyata bekerja untuk para bandit. Ia memberitahu seorang petualang bahwa Makoto mendapat 500 koin emas dari hasil jualannya. Ternyata Reena dipaksa mencuri emas itu. Ia tak mau, tapi dijanjikan bahwa adiknya akan dibebaskan jika ia menuruti perintah mereka. Di sisi lain, Tomoe menantang Ace, menanyakan apakah ia berencana menyelamatkan Toa. Ace tertawa sinis, dan saat itulah mereka tahu, Ace adalah pemimpin para bandit. Tomoe membalas dengan nada meremehkan, membuat salah satu kriminal teringat padanya dan Mio. Mereka menuduh Tomoe memalsukan levelnya. Ace lalu menawarkan agar mereka bergabung dengan kelompoknya. Tentu saja mereka menolak. "Kenapa kalian mau melayani orang lemah berlevel 1?" ejek Ace. Ucapannya membuat Tomoe dan Mio marah besar. Ia telah menghina tuan mereka yang mereka hormati. Keduanya langsung menyerang, namun serangan itu dipantulkan oleh artefak ajaib milik Ace yang menciptakan penghalang kuat. Sementara itu, di penginapan, sang pemilik menyuruh Reena pergi. Tapi tak lama, Makoto muncul dan meminta maaf karena telah salah menilai temannya. Reena menangis, memohon ampun, sementara Makoto menolak memaafkan para kriminal yang telah memaksa Reena mencuri. Di sisi lain, Tomoe dan Mio mulai bertarung dengan sungguh-sungguh. Ace yang terlalu percaya diri tidak sadar bahwa kekuatannya tidak sebanding. Dalam sekejap, Tomoe menghancurkan penghalang sihirnya dan memporak-porandakan seluruh markas bandit. Bangunan itu runtuh, para tawanan pun terbebas, dan tidak ada ampun bagi siapapun yang menghadang. Mio menemukan Ace dan menamparnya keras karena telah menghina tuannya. Di waktu yang sama, Tomoe menghukum orang yang menyuruh Reena mencuri emas Makoto. Ketika debu mereda, Tomoe bertanya pada Mio, "Kau menahan kekuatanmu kan?" "Sudah tentu," jawab Mio santai. Meski sebenarnya mereka berdua hampir menghancurkan seluruh kota. Tak lama, Ace yang sudah sekarat mengancam akan membunuh Toa, namun segera menyesali kata-katanya. Ia dilempar keluar kota oleh para pelayan Makoto. Setelah itu, Tomoe dan Mio malah berdebat soal siapa yang mengalahkan lebih banyak musuh. Toa mencoba menenangkan mereka, tapi dua gadis itu justru menghancurkan separuh kota lagi tanpa bisa dihentikan siapapun. Beberapa waktu kemudian, Reena akhirnya menemukan kakaknya. Ia mendengar suara Toa, berlari memeluknya, dan menangis bahagia di tengah reruntuhan. Di penginapan,
Toa berterima kasih pada Makoto yang terkejut karena wajah Toa sangat mirip dengan Hasagawa. Namun rasa kagum itu tak bertahan lama karena ia segera berencana memberi hukuman pada kedua pelayannya yang telah menghancurkan kota. Ia bertanya siapa yang memerintahkan penghancuran itu, lalu tanpa pikir panjang mereka berdua dilempar keluar jendela agar bisa merenungi perbuatannya. Beberapa hari kemudian, Makoto melanjutkan perjalanan bersama teman-teman barunya menuju kota berikutnya. Di sana, Hazal menjelaskan pada petugas resepsionis bahwa Zetsu telah hancur oleh serangan monster. Makoto terkejut melihat betapa luar biasanya kekuatan Tomoe, yang bahkan mampu mengubah ingatan hampir semua petualang, kecuali Toa dan Reena. Namun akibat ulah Tomoe, Makoto harus mendaftar ulang di kota baru itu. Sambil bercanda, ia menceritakan kisah tentang seorang samurai pengembara. Tomoe menyukainya dan memutuskan untuk melakukan perjalanan pelatihan sendiri. Mio mengira ini kesempatan emas untuk menggoda Makoto, tapi rencananya gagal total. Reena yang menyadari niatnya malah meminta maaf, membuat Mio sedikit tersipu. Tiba-tiba Makoto merasakan aura monster di sekitar. Ia meminta Mio menanganinya. Dengan mudah, gadis itu mengalahkan kawanan lebah merah, membuat para petualang lain kagum. Toa lalu meminta izin untuk mengumpulkan material berharga dari monster-monster itu. Dan meski enggan, Makoto tidak bisa menolak. Ia hanya bisa pasrah menerima tatapan sinis dari mereka semua. Perjalanan berlanjut dan rombongan Makoto diserang monster beberapa kali. Ketika monster peringkat S muncul, Makoto memerintahkan Mio untuk menyerang. Namun ia menolak karena merasa itu terlalu merepotkan. Akhirnya, Makoto sendiri yang turun tangan. Ia menggunakan busur legendarisnya dan menghancurkan semua monster dalam sekejap, membuat semua orang terpana. Setelah pertempuran itu, mereka mengumpulkan material, lalu tiba di kota Ese. Ia mendaftar ulang, namun tetap saja levelnya 1. Dari papan misi, ia menemukan permintaan khusus dari Rembrandt Trading Company yang mencari mata Ruby Eyes. Setelah membagi hasil jarahan, Makoto hanya mengambil mata itu saja. Sebelum berpisah, ia mengundang teman-temannya makan malam. Sebagai hasilnya, ia mendapat nomor kontak Toa dan akhirnya bisa menggunakan Snapchat lewat kartu identitasnya. Seperti menangkap Pokemon legendaris, katanya dengan gembira. Malam itu mereka makan di toko daging terkenal. Toa berkata, makanan sudah siap, dan ketika Makoto mencicipi dagingnya, ia terkejut betapa lembutnya rasa itu. Luisa bertanya bagaimana ia bisa ahli memanah, dan saat itu Hazal muncul dalam keadaan mabuk. Mio langsung cemburu karena ia terlalu dekat dengan tuannya. Lalu muncul juga gadis dwarf bernama Ranina, juga mabuk, yang menantangnya adu panco. Dalam sekejap, Makoto menang tanpa kesulitan. Sementara Mio memesan lebih banyak daging, mereka semua tertawa dan bersenang-senang. Namun di tengah kehangatan itu, Toa memperingatkan Makoto agar berhati-hati dengan Rembrandt Company. Dalam perjalanan pulang, Makoto berkata pada Mio bahwa ia khawatir barang-barang mereka dicuri bandit. Mio salah paham dan mengira mereka akan berduaan. Namun rencananya gagal karena Makoto malah tertidur pulas. Keesokan paginya, ia kembali ke Demi Plane dan Emma menegurnya karena bersikap terlalu formal. Ia pun belajar untuk bertindak seperti pemimpin sejati. Laporan terakhir dari Emma menyebut bahwa pembangunan kotanya berjalan lancar. Bahkan para orc telah berencana membangun kediaman megah untuknya. Makoto tahu bahwa membangun tempat tinggal akan memakan banyak waktu. Namun Emma menenangkannya, mengatakan bahwa tak masalah karena mereka sudah menyiapkan prosedur kerja berdasarkan ingatan Makoto. Saat mereka berbincang, tiba-tiba Eldo muncul dengan wajah gembira. Ia senang bisa bertemu kembali dengan tuan muda Makoto. Dan rupanya ia datang untuk menunjukkan baju zirah baru yang ditempanya bersama para pandai besi lainnya. Namun Makoto hanya tersenyum, menjelaskan bahwa ia tidak membutuhkan zirah karena dirinya seorang pedagang, bukan petarung. Saat itulah pandangannya tertuju pada sebuah mantel panjang hitam yang tampak unik. Pandai besi Caesar memperingatkannya bahwa mantel itu berbahaya karena dapat menyerap banyak sekali mana. Tapi Makoto tak mendengarkan. Ia sudah terlanjur menyukainya. Bahkan ketika pakaian itu mulai bergetar karena tak sanggup menahan kekuatan besar yang tersembunyi dalam dirinya. Beberapa jam kemudian, ia mendengar kabar bahwa sebagian pengikut Mio mampu berubah menjadi manusia. Mereka menunjukkan karang api kepada Makoto, menjelaskan bahwa benda itu sangat beracun. Namun Mio, dengan polosnya, langsung mencicipinya dan berkata rasanya mirip Cheetos. Beberapa hari berlalu dan Makoto memutuskan untuk menyelesaikan misi pertamanya. Ia pergi ke gedung perusahaan dagang Rembrandt di mana Morris menyambutnya.
Namun tak lama kemudian, Morris berkata bahwa Makoto telah melakukan banyak kesalahan dalam prosedur. Ia pun kebingungan. Sementara itu, di Guild Petualang, seseorang bertanya siapa yang mengambil misi dari perusahaan Rembrandt. Waktu mundur sedikit dan kita melihat Makoto bertemu seorang pria bernama Patrick. Makoto memperkenalkan diri sebagai petualang peringkat E yang baru tiba di kota Sia kemarin dan berniat membangun bisnisnya sendiri. Patrick terkejut mendengar hal itu. Ia mengira petualang level 1 tidak mungkin bisa mengalahkan monster berkekuatan tinggi. Tapi setelah menyadari bahwa Makoto benar-benar memiliki mata ruby hasil buruannya, Patrick pun meminta maaf atas sikap kasarnya. Dari situ, Makoto tahu bahwa Patrick membutuhkan mata ruby tersebut untuk membuat obat khusus, karena istri dan putrinya terkena penyakit kutukan tingkat 8. Tanpa pikir panjang, Makoto menawarkan bantuan. Ia berjanji akan memperkenalkan Patrick pada temannya, sang alkemis Hazal. Bantuan itu membuat keluarga Rembrandt berutang budi kepadanya, dan para pegawai mereka pun bersyukur karena keluarganya bisa diselamatkan. Saat itu, Makoto sadar bahwa keluarga Rembrandt bukanlah orang jahat seperti yang dikabarkan. Setelah urusan itu selesai, Makoto berencana mendaftar sebagai pedagang resmi. Di Guild Pedagang, ia mengetahui bahwa harus melewati 2 ujian, 1 ujian tertulis dan 1 ujian praktik. Ketika tahu bahwa buku panduan ujian harganya 2 koin emas, Makoto sempat terkejut. Tapi akhirnya ia tetap membelinya. Setelah membaca sekilas, ia yakin bisa lolos dengan mudah dan langsung meminta agar tes dimulai saat itu juga. Ujian tertulis pun berlangsung. Makoto menyadari pertanyaannya bahkan bisa dijawab oleh anak sekolah dasar. Pengawas ujian, Tuan Slim, awalnya yakin bahwa Makoto takkan bisa menjawab soal sulit. Namun ternyata dalam waktu singkat, Makoto berhasil mendapat nilai sempurna, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu ia diberi daftar bahan untuk ujian praktik. Tuan Slim yakin Makoto akan gagal karena levelnya terlalu rendah. Namun Makoto teringat bahwa ia masih memiliki banyak bahan langka di dalam simpanannya. Berkat itu, ia lolos kedua ujian dan resmi menjadi pedagang dunia ini. Sang resepsionis pun mengucapkan selamat. Sementara itu, Tomoe sedang melakukan pelatihan dan memburu monster kuat. Ia bahkan membunuh kepiting raksasa dan berencana memakannya. Tak lama kemudian, Tomoe mendengar bahwa Mio masuk ke ruang ingatan. Ia panik, takut Mio akan memakan ingatan Makoto. Saat sampai di sana, ia bertemu Emma yang menjelaskan bahwa Mio hanya sedang menerjemahkan ingatan sang master satu persatu. Tomoe pun diperintahkan untuk membantu meski ia enggan. Beberapa waktu setelah itu, Tomoe berencana menonton drama sejarah, tapi malah ditegur oleh Mio. Untuk mengalihkan topik, ia bertanya tentang perkembangan Mio dan menduga bahwa Mio berhasil menggoda Makoto, tapi ternyata tidak. Beberapa saat kemudian, Mio menemukan Netflix dan mulai menonton serial pertamanya. Di sisi lain, Makoto sedang memesan jus. Ia mengira memesan jus lemon, tapi ternyata jus pisang. Tak jauh dari situ, seorang petualang memperhatikannya sambil membicarakan rumor tentang kepiting raksasa. Di tempat lain, Tomoe kecil mencoba menyelinap membawa makanan ke dalam demi-plane. Tapi Makoto muncul dan malah ikut membantunya karena berniat melakukan hal yang sama. Setelah itu, Tomoe kecil melapor bahwa suhu di demi-plane akhir-akhir ini berubah-ubah. Makoto lalu menceritakan rencananya untuk membangun kota Ilus. Namun Tomoe tidak memperhatikannya sama sekali. Ia justru memberitahu bahwa ada keadaan darurat di ruang ingatan. Rupanya Mio ingin menonton episode selanjutnya dari One Piece, tapi Tomoe belum sempat merekamnya di kristal tablet. Mio marah dan mengancam akan menghancurkan beberapa kristal. Saat situasi makin panas, Haruna datang menjelaskan semuanya. Makoto sudah menduga bahwa Tomoe lah biang keroknya. Meski begitu, pertengkaran tetap berlanjut hingga Makoto turun tangan. Ia memerintahkan Mio mengembalikan kristal milik Tomoe dan meminta Tomoe menjelaskan alasan mereka bertengkar. Akhirnya Mio mengaku bahwa ia kini menjadi penggemar berat One Piece. Makoto hanya bisa tersenyum, ia tak bisa menyalahkannya, karena dirinya pun penggemar One Piece sejati. Malam pun tiba. DC, gadis-gadisnya tahu tentang pekerjaan pertama sang master. Ketika Makoto mengatakan ia lelah dan ingin tidur, mereka malah menggoda. Akhirnya Makoto memilih tidur di sofa. Tak lama ia menerima pesan dari Hazal yang berjanji akan membantunya dalam pekerjaan berikutnya. Sementara itu, gadis-gadisnya tertidur pulas, bermimpi tentang anime dan drama sejarah kesukaan mereka. Keesokan harinya, Makoto bertemu dengan Hazal, yang dengan senang hati membantunya dalam pekerjaan baru itu. Saat itu,
muncul seorang petualang yang menyimpan dendam terhadap Patrick Rembrandt. Malam sebelumnya, Patrick dan kepala pelayannya telah membunuh orang yang mengutuk keluarganya. Kembali ke masa kini, Makoto dan Hazal terkejut mengetahui bahwa pekerjaan mereka ternyata untuk Rembrandt Trading Company. Tak lama kemudian, Patrick Rembrandt sendiri muncul, membuat Hazal panik. Setelah itu, Hazal diberi bahan-bahan untuk membuat obat khusus, dan Makoto belajar bahwa pembuatan obat ajaib itu ternyata cukup sederhana. Hazal mulai merapal mantra, sementara Makoto diam-diam membantunya. Proses itu membuat Makoto teringat pada serial Breaking Bad dan ia bercanda ingin menjadi Jesse Pinkman berikutnya. Setelah 1 dosis selesai, Morris, kepala pelayan Patrick, membawanya kepada tuannya. Namun saat hampir selesai, Hazal nyaris menjatuhkan ramuan itu. Makoto segera mengaktifkan sihirnya dan berhasil menangkap botol-botolnya. Meski kepalanya terbentur cukup keras, ia sempat ingin memarahi Hazal, tapi kemudian Morris datang membawa kabar buruk. Mereka segera tahu bahwa Patrick terluka saat mencoba memberikan obat kepada istrinya. Hazal menduga penyakit itu memiliki sihir kutukan yang terjalin di dalamnya. Patrick pun menceritakan kisah sedih tentang bagaimana istrinya berubah menjadi monster. Awalnya hanya pilek biasa, lalu rambutnya mulai rontok hingga wajahnya tak lagi dikenali. Makoto kemudian meminta izin untuk menangani masalah itu sendiri. Patrick menolak karena ia tak mau menempatkan petualang level 1 dalam bahaya. Tapi Hazal meyakinkannya, mengatakan bahwa Makoto adalah orang yang membunuh makhluk bermata rubi. Di kamar istri Patrick, Makoto mulai menyiapkan rencananya. Ia menggunakan obat yang tumpah untuk memancing sang istri keluar. Rencananya berhasil, wanita itu muncul dalam wujud monster dan langsung menyerangnya. Patrick datang tepat waktu, dan Makoto menggunakan kemampuan judonya untuk menahan sang istri. Berkat itu, Patrick berhasil memberinya obat, dan Lisa, istrinya, kembali menjadi manusia. Setelah itu, Makoto melanjutkan misinya menyelamatkan putri-putri Patrick. Di kamar pertama, ia berhasil menghindari serangan dan menyelamatkan putri pertama. Sementara itu, Hazal hampir menjatuhkan ramuan lagi, tapi kali ini Morris yang sigap menangkapnya. Makoto kagum pada pelayan itu. Kemudian ia menuju kamar putri kedua yang sempat mencoba memperingatkannya sebelum menyerang. Meski begitu, Makoto tetap tenang dan berhasil menyelamatkannya juga. Sore itu, Patrick berterima kasih sebesar-besarnya. Ia bahkan mengira Makoto dikirim oleh Dewi. Namun, mendengar kata Dewi justru membuat Makoto kesal. Ia pun meninggalkan kediaman Rembrandt. Di luar, ia bertemu dengan 2 rekannya, Tomoe dan Mio. Namun, tiba-tiba mereka diserang. Tomoe dan Mio dengan mudah menangkis sihir api musuh. Rupanya para penyerang itu adalah orang-orang yang sedang memburu Makoto. Saat Lim datang memanggil bala bantuan, ia menawarkan bayaran 10 koin emas agar kedua gadis itu bergabung dengannya. Mio menolak bertarung sesuai perintah Makoto karena ia takut jika Mio ikut bertarung, seluruh kota bisa hancur. Sementara itu, Tomoe sangat bersemangat karena bisa melawan 20 petualang sekaligus. Makoto memintanya untuk tidak membunuh mereka, hanya melumpuhkan saja. Setelah memberi isyarat, Makoto berkata, "Ajar mereka pelajaran," dan pertarungan pun dimulai. Dalam hitungan menit, hanya Lime dan temannya yang tersisa. Mereka memohon bantuan Mio, tapi ia menolak. Salah satu mencoba kabur, dan Makoto langsung menyerang penyihir itu hingga pingsan. Tomoe kemudian menahan lawan terakhirnya dan mengetahui bahwa mereka bukan orang jahat. Lime akhirnya mengaku bahwa ia hanya dimanfaatkan dan ingin membalas dendam karena mengira Patrick telah membunuh anak-anak yatim. Makoto terkejut mengetahui bahwa Lime tak tahu tentang kutukan level 8. Setelah mendengar kebenarannya, Mio memutuskan mengambil seluruh uang Lime sebagai kompensasi. Tapi Makoto tetap merasa kasihan padanya. Beberapa hari kemudian, Lime datang untuk meminta maaf pada keluarga Rembrandt. Patrick dengan besar hati memaafkannya, dan semuanya berakhir damai. Lime memutuskan pensiun dari dunia petualangan. Tomoe merasa bersalah karena menghancurkan pedangnya, memberinya hadiah, sebuah katana baru. Ia juga menawari Lime pekerjaan sebagai mata-matanya, dengan bayaran besar agar ia bisa melindungi panti asuhan yang ia cintai. Lime menerima tawaran itu dan berjanji tidak akan mengecewakannya. Malam harinya, Tomoe mulai memata-matai Rembrandt Company dan mendapati bahwa Patrick ternyata tidak sebaik yang ia kira. Keesokan paginya, Makoto kembali ke Demi Plane. Saat sarapan, Emma memberitahu bahwa para prajurit kehilangan rasa percaya diri setelah berlatih bersamanya dan kedua gadis itu. Ketegangan meningkat saat Tomoe dan Mio mulai berdebat, membuat Makoto khawatir mereka akan menghancurkan seluruh tempat itu. Ia pun memerintahkan Tomoe berbicara dengan para pengikutnya, sementara ia dan Mio pergi mengunjungi kaum Oors. Di sana,
Ia mendengar keluhan para orc yang frustrasi karena tak bisa menyentuh Makoto dalam latihan. Ia pun mulai berpikir bagaimana cara mengatasinya. Mio tiba-tiba menemukan tomat di demi plan dan Makoto menyarankan agar ia memasaknya menjadi hidangan lezat. Lalu Tomoe melapor bahwa kaum kadal menghadapi masalah serupa. Mereka juga kehilangan semangat. Makoto menyadari bahwa berbagai ras di tempat itu jarang saling berbagi informasi. Saat Tomoe berkata bahwa ia punya rencana, Makoto hanya bisa menghela napas. Karena biasanya, ide Tomoe berarti satu hal, masalah baru akan datang. Beberapa jam kemudian, para orc dan manusia kadal berkumpul di arena latihan. Tomoe ingin mengadu para petarung terkuat dari masing-masing ras dalam duel 1 lawan 1. Dari pihak ORC tampil Agaras, sementara dari pihak manusia kadal muncul Lidi. Begitu Tomoe kecil memberi tanda dimulainya pertarungan, Lidi langsung menyerang dengan sihir air. Agaras menangkisnya menggunakan penghalang sihir, lalu dengan cepat membalas. Serangannya begitu kuat hingga menghancurkan sebagian arena. Namun, Lidi masih berdiri, berusaha membalikkan keadaan dan berhasil melukai Agaras. Tapi dengan sisa tenaga terakhir, Agaras melancarkan pukulan telak yang membuat Lidi pingsan. Agaras dinyatakan sebagai pemenang dan para orc pun bersorak gembira. Melihat itu, Tomoe justru menatap mereka dengan kecewa. Ia menyebut para orc tidak punya harapan dan bertanya kenapa mereka tidak bisa menjadi lebih kuat. Salah satu orc mencoba menjawab, tapi Tomoe tidak menyukai jawabannya. Ia berkata hanya menginginkan prajurit tangguh di sisinya. Makoto merasa Tomoe sudah terlalu keras, tapi gadis kecil itu tak menghiraukannya. Ia kemudian mengumumkan bahwa mulai sekarang, setiap 7 hari sekali akan diadakan pertandingan individu antar ras. Tujuannya agar mereka saling berkomunikasi dan tumbuh lebih kuat bersama. Setelah itu, Tomoe meminta Makoto memberi pidato untuk menyemangati semua orang. Dengan kata-kata singkat namun penuh keyakinan, Makoto berhasil membangkitkan semangat mereka. Keesokan harinya, para gadis kembali mendaftar di Guild Petualang, dan Tomoe mengetahui bahwa dirinya masih kalah kuat dari Mio. Ia kesal, sementara Sarah, sang resepsionis, meminta bantuan pada Makoto. Rupanya banyak petualang yang terluka akhir-akhir ini, dan Makoto tahu itu karena ulahnya. Ia pun berencana menebus kesalahan dengan melatih kelompok Toa agar menjadi petualang tangguh. Ia menyerahkan tugas itu pada Tomoe, dan gadis itu berjanji akan memenuhi keinginan tuannya. Beberapa jam kemudian, pelatihan dimulai. Tomoe memberi tugas yang hampir mustahil, membuat kelompok Toa kelelahan dan nyaris menyerah. Mereka bahkan harus melawan monster peringkat A yang mematikan. Saat mereka hampir tewas, Tomoe menghentikan pertarungan dan memarahi mereka karena bertindak bodoh. Ia tahu kelompok itu punya potensi besar, tapi mereka belum tahu cara bertarung dengan benar. Tomoe kemudian menanyai Hazal, kenapa ia tak menggunakan sihir serang. Setelah itu, ia mulai mengajarkan strategi sederhana. Hazal diminta membuat jebakan menggunakan sihir tanah dan racun. Luisa diperintahkan mencari tempat dengan pandangan luas untuk memanah dari kejauhan. Saat penghalang pelindung dilepaskan, Luisa menembak monster-monster itu satu persatu. Namun masih ada yang tersisa, jadi Tomoe memerintahkan Ranina untuk mengalihkan perhatian monster, sementara Toa menyerang dari belakang dengan kemampuan pencurinya. Setelah beberapa saat, hanya tersisa satu monster, dan Tomoe mengajarkan Hazal cara mengalahkannya dengan mantra sederhana. Dengan kerjasama itu, kelompok Toa berhasil menumpas banyak monster peringkat tinggi. Hazal bahagia melihat timnya makin kuat, tapi tanpa sengaja ia menyentuh cakar beracun dari salah satu bangkai monster. Setelah memastikan mereka selamat, Tomoe berkata bahwa mereka kini cukup kuat, namun tugas berikutnya adalah memburu ratusan monster tanpa bantuannya. Ia berpamitan dan berkata akan menunggu mereka di guild. Saat Sarah tahu bahwa Tomoe meninggalkan kelompok Toa di hutan Shadowtail, ia kaget hutan itu hanya bisa ditaklukkan oleh petualang terkuat. Tapi tak lama kemudian, kelompok Toa muncul di guild dengan selamat. Mereka lulus ujian dan akhirnya dikenal sebagai petualang terkuat di Sea. Sementara itu, Makoto meminta Mio mencari bunga ambrosia di hutan Tina karena ia sedang sibuk dengan urusan lain. Keesokan paginya, Makoto mengunjungi Patrick Rembrandt untuk menyewa tempat usaha. Patrick setuju membantu dan memerintahkan Morris mencarikan lokasi yang cocok. Beberapa hari sebelumnya, Makoto telah menjelaskan pada Tomoe bahwa ia ingin membuka toko di wilayah Patrick agar tidak dicurigai oleh kerajaan Aon yang bisa saja menuduhnya melakukan spionase. Patrick mencurigai niat Makoto, namun tetap ingin menolongnya. Ia kemudian memberitahu tentang kota netral yang tidak berada di bawah kendali kerajaan manapun. Makoto pun bersemangat untuk membuka perusahaan dagangnya sendiri dan menjadi pedagang papan atas. Sementara itu,
Sekelompok petualang berjalan di hutan Tinak, diawasi oleh dua gadis misterius. Salah satunya, Eris, tampak menatap mereka dengan sinis, dan Aqua menjelaskan bahwa para petualang itu tidak dibunuh, hanya dibuat pingsan. Malam harinya, Makoto belajar bahwa perubahan status tak berpengaruh padanya. Tak lama, pesta diadakan untuk merayakan berdirinya perusahaan dagangnya. Saat itu, Tomoe kecil digendong dengan lembut, dan Makoto baru sadar bahwa ia terhubung dengan fragmen Tomoe. Mio pun mencoba mendapatkan perhatian tuannya, tapi gagal karena Tomoe menyeretnya pergi. Kemudian, Akina datang membawa kabar. Bunga ambrosia telah ditemukan di hutan Tinak, tapi mereka tak bisa membawanya karena wilayah itu dihuni spesies lain. Ia juga bercerita bahwa para Alka sangat menikmati waktunya di dimensi milik Makoto. Beberapa saat kemudian, pemimpin manusia kadal, Lidi, muncul dan melapor bahwa ia terus berlatih keras berkat dorongan dari Tomoe. Makoto memuji tempat itu sebagai lokasi yang indah. Baron yang mendengar hal itu merasa iri pada gadis-gadis Makoto karena ingin ikut berpetualang juga. Sebagai gantinya, Makoto menawarkannya untuk mengelola toko di sini. Tak lama, Terry sang orc datang mengucapkan terima kasih karena Makoto masih mengingatnya. Ia kini bertugas menuntun para petualang menuju kota Ucer. Namun percakapan mereka terhenti karena para penghuni lain juga ingin bicara dengan tuan mereka. Sementara itu, Mio tampak sedih karena belum sempat membahas bunga ambrosia. Beberapa detik kemudian, semua menyadari aura Makoto menghilang. Mio panik, mengira tuannya mati, tapi Tomoe mencoba menenangkannya. Lalu terlihat Makoto tengah berlatih memanah di suatu tempat. Mio lega mengetahui ia masih hidup, sementara Makoto bingung kenapa mereka begitu khawatir. Tomoe menjelaskan bahwa selama berlatih panahan, Makoto telah mati berkali-kali. Itulah sebabnya kesadarannya sering terguncang. Makoto tidak menyadari apa yang telah ia lakukan salah. Mereka lalu menjelaskan bahwa seseorang hanya bisa melepaskan kesadarannya saat mati mendadak. Mendengar itu, Mio langsung menangis. Namun, Makoto buru-buru menenangkannya dan berkata kalau dirinya sebenarnya masih hidup. Tomoe kemudian menjelaskan bahwa biasanya jumlah mana seseorang memiliki batas, tapi entah mengapa Makoto justru terus meningkat dengan kecepatan yang tak masuk akal. Mendengar itu, Makoto terkejut dan bertanya apa akibatnya. Tomoe menjawab bahwa kekuatan mananya akan terus naik dan suatu hari ia bisa menjadi sekuat sang dewi sendiri. Makoto terdiam, terkejut sekaligus takut. Tomoe menambahkan bahwa jika Dewi sampai tahu hal ini, dia pasti akan berusaha melenyapkan Makoto. Karena itu, Tomoe menyarankan agar mereka segera membuat baju zirah yang bisa menyerap kelebihan mana milik Makoto. Sementara itu, Makoto mencoba menahan mananya menggunakan mantra Kai sampai zirah itu selesai dibuat. Hari-hari berlalu dan ia benar-benar kelelahan. Masih banyak yang harus ia lakukan sebelum membuka tokonya. Malam itu, ia teringat bagaimana Mio mencoba menghiburnya karena mengira Makoto sedih. Ia tak lagi bisa memanah seperti dulu. Saat sedang melamun, Makoto melihat sebuah kantong melayang di udara. Ia sempat mengira sedang berhalusinasi. Saat menghampiri, ia disangka sebagai ras demi human. Tak lama, seorang wanita cantik muncul dan Makoto baru sadar bahwa ia sudah masuk ke kawasan distrik merah. Wanita itu mengajaknya masuk, tapi sebelum sempat terjadi apa-apa, Mio dan Tomoe muncul dan menyeret Makoto pulang. Di kamarnya, Makoto tahu kalau dirinya dalam masalah besar. Ia berencana kabur, tapi Mio sudah menutup semua jalan keluar. Kedua gadis itu tampak kecewa. Mio lalu bertanya dengan mata berair, "Apakah kami tidak cukup bagimu, Tuan?" Makoto bingung. Ia memang menganggap mereka menarik, tapi bagi Makoto mereka lebih seperti keluarga. Namun sebelum sempat menjelaskan, keduanya mulai menanggalkan pakaian dan mendekatinya dengan niat yang jelas. Panik, Makoto langsung mengaktifkan sihir es dan kabur melalui gerbang kabut. Di luar, ia bertemu Emma yang kaget melihat pakaiannya hancur berantakan dan penuh benang laba-laba merah muda. Ia langsung menebak bahwa Makoto sedang melarikan diri dari gadis-gadisnya. Keesokan paginya, Makoto menerima perlengkapan baru yang mampu menekan mananya. Tapi belum sempat beristirahat, Mio tiba-tiba muncul. Ia meminta maaf karena telah membuat Makoto marah semalam, dan Makoto pun memaafkannya. Setelah itu, mereka berbicara tentang bunga ambrosia dan memutuskan untuk mencarinya bersama. Mereka berangkat menuju hutan Tinak. Di sana, Makoto menyadari ada yang mengikuti mereka. Mio segera melancarkan mantra agar para petualang itu kehilangan jejak. Saat mereka melangkah lebih dalam, tanah menjadi licin. Makoto secara refleks melindungi Mio, membuat gadis itu tersipu senang. Namun momen itu hancur ketika dua ogger hutan tiba-tiba menyerang. Amarah Mio meledak.
Aura mereka membuat para petualang menemukan lokasi tersebut. Salah satu ogre, Aris, menyerang Makoto tanpa pikir panjang. Ia terpaksa melarikan diri. Saat mencoba menenangkan keadaan, muncul seorang wanita. Ternyata dia wanita dari distrik Merah Semalam. Situasi makin kacau saat Aqua meluncurkan misil api ke arah mereka. Makoto terpaksa mundur karena tahu Mio tak akan berhenti sebelum membunuh semuanya. Dalam keputusasaan, ia memanggil Tomoe lewat sihir telepati, memohon bantuan. Sebagai imbalan, Tomoe meminta izin untuk mengembangkan pembuatan katana dan pertanian padi di dunianya. Ia pun memberitahu cara menenangkan Mio. Makoto berpura-pura membakar para petualang dan memindahkan mereka ke kota ilusinya, lalu melukai dirinya sendiri agar Mio bisa menyantap energi favoritnya. Perlahan, Mio kembali sadar. Pertarungan pun berlanjut. Saat arena melancarkan sihir es, Mio membalas dengan sihir kegelapan, menyerap mana musuhnya. Makoto menembakkan sihir cahaya dan menghancurkan senjata mereka. Tak lama, Makoto menjelaskan kepada para Forest Ogre bahwa ia bukan musuh. Setelah kesalahpahaman selesai, mereka mengundangnya ke desa mereka. Di sana, Makoto terkejut melihat seluruh desa dilindungi penghalang gaib. Ia disambut oleh Nilgistri, perwakilan para tetua, yang menjelaskan bahwa mereka bukan elf, melainkan leluhur bangsa itu. Namun putranya, Adano, menatap Makoto penuh curiga karena penghalang desa mulai melemah sejak kedatangannya. Untuk menenangkan suasana, Aqua mengumumkan bahwa akan diadakan pesta penyambutan. Saat pesta dimulai, Mondo, sang guru Aqua dan Aris, muncul dan menyalami Makoto. Dalam beberapa detik, Mio langsung cemburu karena Mondo memegang tangan tuannya selama 32 detik, lebih lama 1 detik dari dirinya. Ia pun meninju Mondo keluar rumah sambil berteriak bahwa ia pantas mati. Beberapa jam kemudian, Makoto meminta Mio menyelidiki Adano dan Mondo. Ia menemukan bahwa Mondo masih hidup dan memancarkan aura mana tanah yang kuat. Tak lama, jaring sihirnya menangkap percakapan rahasia. Adano ternyata bekerja sama dengan para iblis. Malam harinya, pesta diadakan untuk menghormati Makoto. Namun suasana berubah ketika Adano tiba-tiba dicekik oleh Mondo. Dari tubuh Adano, muncul monster mengerikan, seorang lich. Makoto dengan cepat menyadari hal itu dan menghadapi makhluk tersebut. Sihir kutukan sang lich tak berpengaruh padanya. Dengan serangan balasan cepat dan tepat, Makoto akhirnya berhasil mengalahkan sang monster. Makoto berkata bahwa ia tak perlu khawatir, karena ia tak berniat membunuh musuhnya. Tak lama kemudian, Tomoe muncul dan Makoto memintanya untuk memindahkan lich itu ke Demi Plane. Beberapa saat kemudian, Makoto mengetahui bahwa para Forest Ogre berencana mengeksekusinya. Sementara itu, Tomoe terkejut melihat Nilgori yang memintanya membuat penghalang di sekitar hutan. Ia pun memperkenalkan diri sebagai pelayan Makoto, dan dari situ mereka sadar bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Lalu Makoto bertanya kepada si kerangka mengapa ia memilih menjadi makhluk abadi. Sang kerangka menjawab, ia ingin menjadi Grand, ras yang diyakini lebih unggul dari manusia dalam segala hal. Namun setelah mengetahui bahwa Makoto mampu menggunakan sihir gelap yang sangat kuat, ia terkejut. Ia tahu kemampuan seperti itu tak mungkin dimiliki orang biasa. Ia sempat bersikap kasar, tapi Mio dan Tomoe tak terima tuannya dihina. Makoto pun menenangkan keduanya agar tidak memperkeruh suasana. Setelah itu Makoto bertanya apakah ia boleh meminjam beberapa buku sihir. Si kerangka kaget, terlebih setelah tahu bagaimana Makoto belajar menguasai sihir. Dari percakapan itu, Tomoe mengetahui bahwa alasan sebenarnya si kerangka ingin menjadi Grand adalah untuk membuktikan bahwa dunia lain memang ada. Ia percaya rumor bahwa para Grand bisa berpindah antar dunia. Namun Tomoe menjelaskan bahwa ia salah paham. Mereka yang berhasil melintasi dunia disebut Grand, bukan makhluk yang menjadi Grand untuk bisa melakukannya. Makoto kemudian bertanya apakah benar ada cara untuk berpindah antar dunia. Tomoe menjawab ada, tapi risikonya sangat tinggi, peluang selamat hampir nol. Setelah kesalahpahaman itu diluruskan, Tomoe mencoba meyakinkan si kerangka untuk menjadi pelayan Makoto. Makoto memahami keinginannya dan menantikan saat ia menjadi bawahannya. Di sisi lain, sekelompok petualang berencana mencuri harta dari Demi Plane. Sementara itu, Tomoe kecil dan Hokuto sedang membawa peti berisi perlengkapan menuju gudang penyimpanan. Kembali ke Makoto, ia akhirnya membuat perjanjian dengan si kerangka untuk menjadikannya pelayan. Setelah perjanjian selesai, tubuh sang kerangka berubah kembali menjadi manusia tampan. Makoto terkejut, ia tak menyangka wujud aslinya begitu rupawan. Si pria itu berterima kasih dan bahagia bisa menjadi pelayan Makoto. Namun tiba-tiba Tomoe merasakan sakit luar biasa.
lalu terdengar ledakan keras. Tanah bergetar hebat dan semua orang panik. Tomoe terluka parah hingga tak sadarkan diri. Makoto memerintahkan Mio menghentikan pendarahannya, lalu bergegas menuju lokasi ledakan. Di perjalanan, ia sadar pelayan barunya belum terbiasa dengan tubuh manusianya. Ia cepat kehabisan tenaga. Sesampainya di tempat kejadian, Makoto menemukan dua rekannya sudah tak bernapas. Perasaan kehilangan itu membuatnya teringat pada saat kucing kesayangannya mati. Namun pelayannya berkata bahwa keduanya belum benar-benar mati, hanya butuh bantuan Makoto. Ia pun bertekad tak akan membiarkan mereka pergi. Dengan ide yang brilian, ia menggandakan kekuatan penyembuhannya dan berhasil. Hokuto mulai bernapas lagi dan Makoto merasa lega. Tak lama kemudian, seorang gadis orc menunjukkan liontin milik Terry. Ia mengatakan bahwa Terry mencoba menghentikan para manusia dan memberitahu arah keberadaannya. Ketika Makoto tiba di sana, ia merasakan kehadiran petualang di balik gerbang kabut. Saat mencoba menembusnya, ia melihat kenangan dari salah satu petualang. Rekannya berusaha menghentikan pencuri, namun mereka diserang dengan brutal. Ledakan dari cincin sihir menewaskan Tomoe kecil yang mencoba menyelamatkan semuanya. Sementara itu, Sarah terdampar di kota Elusori dan kebingungan. Tiba-tiba Makoto muncul di belakangnya dengan wajah muram. Sarah kaget dan dengan sombong menatap rendah karena mengira Makoto hanyalah makhluk setengah manusia. Ia mengancam akan membunuh Makoto, tapi Makoto tak gentar. Amarahnya sudah meluap karena Terry tewas. Saat Sarah menyerang, Makoto menangkis dengan mudah dan menebas kedua lengannya. Ia menatap dingin dan berkata bahwa ia akan membalas kematian rekan-rekannya. Sarah memohon ampun, tapi Makoto tak bisa memaafkannya. Untuk pertama kalinya, ia menghabisi seseorang. Dan setelah itu, ia menangis. Ia sadar, bukan amarah yang ia rasakan, melainkan kesedihan mendalam karena kehilangan teman-teman yang ia sayangi. Keesokan harinya, mereka mengadakan upacara peringatan untuk Terry dan pecahan jiwa Tomoe. Api unggun dinyalakan, pesta diadakan untuk mengenang mereka. Makoto berusaha terlihat tegar, meski hatinya hancur. Beberapa hari kemudian, para gadisnya mengetahui bahwa pelayan barunya diberi nama Shiki. Makoto lalu menceritakan pada Tomoe bahwa ia melihat ingatan para petualang, dan Tomoe segera memahami beban yang ia rasakan. Makoto sempat khawatir, apakah dengan membuat kontrak ia telah berubah menjadi monster? Tapi Tomoe tertawa dan menjelaskan bahwa kontrak itu tak mencampur tubuh mereka, hanya mengikat jiwa. Bahkan, Makoto kini bisa memakai kekuatan para pelayannya tanpa risiko. Namun hal itu membuat Mio cemburu. Ia bertengkar dengan Tomoe, yang dengan bangga menyebut dirinya pelayan nomor 1 dan memiliki ikatan paling kuat dengan sang tuan. Shiki hanya bisa tersenyum sedih. Ia baru mengenal Makoto, tapi sudah sangat menghormatinya. Beberapa hari kemudian, Makoto menemui Emma. Ia berencana membentuk divisi khusus untuk melindungi rakyat lemah agar tragedi tak terulang. Ia juga meminta para pengikut Mio menyamar sebagai petualang di kota Elus. Setelah itu, ia meninjau rancangan gudang baru dan mempercayakan pembangunannya pada Baron. Sore harinya, Makoto menemui ayah Terry untuk meminta maaf karena tak bisa melindungi putranya. Namun sang ayah tak menyalahkannya, hanya menatap penuh pengertian. Malam itu, Makoto memikirkan masa depan demi Plain, dan akhirnya ia membuat keputusan besar. Keesokan harinya, ia menemui mitra bisnisnya, Patrick, yang menunjukkan peta dunia ini dan menjelaskan wilayah kekuasaan tiap bangsa. Setelah semuanya berakhir, Makoto berterima kasih pada Patrick atas bantuannya. Kali ini, ia memutuskan untuk memperlihatkan wajah aslinya. Patrick dan pelayannya terkejut, tapi Patrick hanya tersenyum, berkata bahwa kepercayaannya pada Makoto tidak akan berubah. Siang harinya, Makoto menjelaskan pada kedua gadisnya bahwa kali ini Shiki akan menemaninya dalam misi berikutnya. Alasannya sederhana, Shiki dulunya manusia, dan Makoto ingin mencegah kedua gadisnya menghancurkan kota tanpa sengaja. Selain itu, ia juga berencana mempelajari sihir dan memahami dunia ini lebih dalam. Makoto tahu para gadisnya akan bosan tanpa dirinya, jadi ia memberikan hadiah perpisahan. Mereka senang ketika tahu bahwa Makoto telah menyimpan serial favorit mereka dalam kristal ajaib. Tak lama, Makoto mendengar bahwa Tomoe telah mengundang para ogre hutan untuk tinggal di dunia semi-dimensi mereka. Sore harinya, ia bersiap untuk berangkat dan mengucapkan salam perpisahan pada teman-temannya. Makoto menantikan petualangan baru, tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Ia ditemukan oleh sang dewi, dan dalam sekejap tubuhnya dipindahkan ke medan perang yang asing. Kebingungan menyelimuti pikirannya. Ia merasakan kehadiran seseorang yang mendekat, lalu serangan datang begitu cepat. Darah mengucur, ujung jarinya terpotong.
Saat itu Makoto sadar, wanita di depannya bukanlah musuh biasa. Ia mencoba menenangkan diri dan menyadari bahwa semua ini ulah sang dewi. Ketika mencoba menghubungi pelayannya, Sophia muncul dan langsung menyerangnya. Makoto terkejut, pertahanannya bahkan tidak mampu sepenuhnya menahan serangan itu. Ia ingin tahu siapa sebenarnya musuhnya dan alasan mereka menyerangnya. Ternyata Sophia dan rekannya telah berpihak pada para iblis. Makoto terkejut mengetahui bahwa dirinya kini berada di tengah perang antara manusia dan iblis. Ia sempat berpikir untuk melarikan diri, tapi tahu itu mustahil. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyerang balik dengan sihir api, menciptakan ledakan besar untuk mengalihkan perhatian musuh. Namun, Sophia menyadari bahwa Makoto bukan lawan yang lemah. Ia justru semakin bersemangat melawannya. Ia mengira Makoto mendapat perlindungan dari sang dewi, sehingga mereka menggunakan artefak sihir untuk meniadakan berkah ilahi itu. Makoto marah dan mencoba menjelaskan bahwa sang dewi sebenarnya membencinya. Tapi Lancer, rekan Sophia, menuduhnya berbohong. Makoto hanya bisa berkata bahwa ia sendiri tak tahu mengapa dewi mengirimnya ke medan perang ini. Ia baru sadar bahwa dua orang di depannya adalah petualang terkuat di dunia ini. Meskipun begitu, Sophia tetap ingin membunuhnya. Makoto pun memutuskan untuk bertarung serius. Ia menanggalkan cincin-cincin yang menekan kekuatan mananya. Seketika, energi besar meledak dari tubuhnya, menciptakan ledakan dahsyat. Musuh-musuhnya kehilangan pandangan, tapi Makoto bisa merasakan keberadaan mereka. Ia mengeluarkan senjata barunya, busur api. Panahnya meluncur, menghantam Sophia yang tak mampu menahannya. Serangan demi serangan terus ia lancarkan tanpa henti. Kali ini, ia menggunakan sihir air, menembakkannya dengan kekuatan penuh. Lancer mencoba membuat penghalang air, tapi kekuatan Makoto jauh melampaui itu. Lancer pun terluka parah. Sophia mencoba serangan terakhir, tapi pedangnya dihancurkan oleh Makoto. Dalam sekejap, ia muncul di belakangnya, menahan tubuh Makoto, lalu Lancer memindahkan mereka ke udara. Dari langit, Sophia melepaskan Makoto, yakin bahwa ia akan mati saat menghantam tanah. Namun, Makoto tak menyerah. Dengan sihir api, ia menghancurkan rintangan di udara, lalu membalas dengan sihir air raksasa. Ia menggabungkan kekuatan cincin-cincin penyerap mana dengan busur air miliknya, menciptakan serangan luar biasa. Sebelum sihir itu menghantam tanah, ia membuka Mist Gate dan melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Sophia dan Lancer tampak nyaris tewas akibat serangan itu. Keesokan paginya, Makoto terbangun dengan Tomoe dan Mio di sisinya. Luka-lukanya sudah sembuh berkat mereka. Di tempat lain, Patrick membaca surat kabar yang menulis bahwa ledakan besar beberapa hari lalu disebabkan oleh murid ketiga sang dewi, tanpa tahu bahwa itu adalah Makoto sendiri. Saat menceritakan semuanya, Shiki menebak bahwa Dewi berusaha memaksanya untuk melawan para iblis. Makoto pun mengungkapkan rencananya untuk belajar sihir di akademi, meski sadar bahwa sang dewi mungkin akan kembali mengganggunya. Untuk itu, ia memutuskan menyembunyikan Mio dan Tomoe karena mereka adalah kartu trufnya. Beberapa hari kemudian, Tomoe memperkenalkan seseorang padanya, sosok kecil yang mirip dirinya sendiri. Makoto terkejut saat tahu bahwa itu adalah Tomoe kecil, fragmen baru hasil gabungan, mana miliknya dan Tomoe. Ia menamainya Komoe, dan gadis itu dengan bangga memanggilnya ayah. Tak lama kemudian, pelatihan besar dimulai untuk membuat para prajurit menjadi lebih kuat. Para pendatang baru kelelahan, bahkan ada yang ingin menyerah. Eris sempat kabur karena mengira pisang beracun, tapi kemudian menyadari betapa lezatnya buah itu. Di sisi lain, Akina menyamar sebagai petualang untuk memata-matai para pelanggan. Sementara itu, toko milik Makoto di Seiga resmi dibuka. Beberapa manusia mengeluh karena semua pegawainya adalah demi human, tapi Baron menunjukkan kemampuannya memperbaiki senjata, membuat pelanggan terkesan. Berkat bantuan Mio dan Tomoe, toko Makoto menjadi sangat populer. Barang-barangnya murah dan berkualitas tinggi, membuat para petualang tak bisa menolak. Tak lama, Patrick pun mendengar kabar tentang toko itu dan terkesan dengan kesuksesan Makoto. Segalanya berjalan damai, dan dalam ketenangan itu, Makoto mendengar bahwa ada dua pahlawan lain dari dunianya yang kini hidup di dunia ini. Ia tak berencana menemui mereka dulu, ingin fokus mempelajari dunia ini lebih dalam. Sampai akhirnya, Emma datang membawa kabar. Mereka telah menyiapkan pesta perpisahan untuknya. Saat itu, Makoto tersenyum. Ia sadar sudah melalui begitu banyak hal sejak tiba di dunia ini. Di sisi lain, Mio menghabiskan waktunya belajar memasak saat Makoto sedang bepergian. Ia mencoba meniru hidangan yang pernah ia lihat dalam ingatan Makoto.
lalu memberikannya untuk dicicipi oleh para penghuni lainnya. Namun, niat baiknya hampir berubah menjadi bencana. Saat mencoba membuat kari, Mio justru mencampurkan berbagai bahan sembarangan, mulai dari tumbuhan aneh di sekitar, mineral, hingga potongan panci tempat ia memasak. Meski sadar hasilnya jauh dari sempurna, Mio tetap mencicipi masakannya sendiri dan berkata bahwa rasanya tidak terlalu buruk meski ia harus memaksakan logika untuk menelannya. Ia bahkan berpendapat bahwa batu pun bisa dimakan, membuat orang lain kebingungan. Tomoe yang melihat itu pun bertanya apakah ia benar-benar serius belajar memasak. Dengan santai, Mio menjawab bahwa baginya cukup tahu cara menggunakan api. Tidak puas dengan jawaban itu, Tomoe meminta demonstrasi sederhana, memanggang roti. Namun hasilnya justru lebih parah. Roti tersebut hangus total hingga tak layak dimakan. Sementara itu, di tempat lain, Makoto sedang menikmati makan siang berupa daging berwarna biru sambil tenggelam dalam pikirannya. Ekspresi wajahnya yang kurang menyenangkan saat makan menarik perhatian pemilik tempat itu. Sang pemilik menegurnya agar setidaknya terlihat menikmati makanan meskipun bahannya terlihat aneh. Ia meyakinkan bahwa rasanya sebenarnya sangat enak. Makoto pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya ia mencoba makanan seperti itu. Ia mengakui rasanya enak meski teksturnya aneh, bahkan ia menduga itu mungkin daging slime. Mendengar itu, sang pemilik terkesan dan menebak bahwa Makoto adalah seorang petualang. Penasaran, Makoto bertanya bagaimana cara menangkap slime. Sang pemilik menjelaskan bahwa ia baru saja mengajukan permintaan ke guild, jadi Makoto bisa mencarinya di sana. Makoto menjawab bahwa meskipun ia terdaftar sebagai petualang, ia lebih fokus sebagai pedagang. Ia lalu membayar makanan dan informasi tersebut dengan 1 koin emas, membuat sang pemilik terkejut karena jumlahnya sangat besar. Meski sebenarnya Makoto tidak punya uang pecahan yang lebih kecil. Sesampainya di guild, Makoto menyadari bahwa ia belum memiliki peringkat yang cukup untuk mengambil misi slime. Saat itu, ia mendengar keributan di konter. Seorang gadis sedang mengeluhkan sebuah tempat bernama Kastil Reruntuhan, nama yang kebetulan sama dengan judul lagu yang ia sukai. Gadis itu ingin meminta bantuan untuk mengalahkan sekelompok bandit berbahaya, berjumlah lebih dari 100 orang. Namun, tidak ada petualang yang mau menerima misi tersebut. Resepsionis menyarankan agar ia menunggu hingga bulan depan karena kekurangan tenaga. Mendengar itu, gadis tersebut semakin putus asa. Ia menjelaskan bahwa para bandit sudah membunuh banyak orang, bahkan masa depan desanya kini terancam. Ia berteriak marah, mempertanyakan betapa kejamnya dunia, sementara ia hanya berdoa kepada Dewi. Seorang petualang menanggapi dengan dingin, mengatakan bahwa jika doa saja cukup menyelamatkan orang, maka tidak akan ada yang perlu menjadi petualang. Ucapan itu memicu kemarahan gadis tersebut hingga ia menyerang pria itu. Namun, sang petualang tetap tenang dan menjelaskan bahwa mereka bukanlah pedang Dewi yang bisa mengorbankan nyawa demi keyakinan atau emosi. Mereka hanya bekerja untuk hidup dan yang bisa mereka lakukan hanyalah mengevakuasi orang-orang. Dengan hati hancur, gadis itu mencoba pergi sambil menangis, namun tanpa sengaja menabrak Makoto dan menyuruhnya menyingkir. Tak lama setelah itu, Makoto menyadari bahwa ia sedang diikuti oleh sekelompok orang sejak dari kedai, tertarik pada koin emas yang ia gunakan. Situasi berubah menjadi berbahaya ketika gadis tersebut hampir diserang. Namun, Makoto datang tepat waktu dan menyelamatkannya, sekaligus mengobati luka seorang pemuda yang bersamanya. Diketahui bahwa gadis itu bernama Lana, dan pemuda tersebut adalah Eto, seorang manusia serigala. Makoto sempat terkejut karena bayangannya tentang manusia serigala sangat berbeda. Ia membantu Eto keluar dengan melewati tembok karena pintu tidak memungkinkan. Sambil itu, ia berbicara dengan Lana tentang kelompok bandit tersebut. Lana menceritakan dengan penuh emosi bahwa bandit itu bahkan membunuh pejuang terkuat di desanya beserta istrinya yang sedang hamil hanya karena dianggap merepotkan. Bahkan jika desa mereka menyerahkan semua harta, tidak ada jaminan mereka akan selamat. Saat Eto sadar, ia bertanya apakah guild akan membantu. Namun Lana hanya bisa menggeleng. Makoto terdiam sejenak, mengingat bahwa di dunia ini, kematian sudah menjadi hal biasa, sesuatu yang sangat berbeda dari dunia asalnya. Dengan helaan napas panjang, Makoto akhirnya memutuskan untuk membantu mereka. Lana menjelaskan bahwa perjalanan akan memakan waktu beberapa hari jika memutar gunung. Namun tanpa ragu, Makoto menggendong mereka berdua dan memilih menembus pegunungan secara langsung. Dengan satu lompatan besar dan kecepatan luar biasa, mereka berhasil tiba sebelum malam tiba. Lana segera pergi untuk memperingatkan desanya, sementara Makoto dan Eto berbicara berdua. Makoto menyadari banyak orang terluka dari aroma darah di sekitarnya. Eto terkejut dengan kemampuan indera Makoto, terlebih karena ia mengaku hanya seorang pedagang.
Makoto juga mengungkap bahwa ia tahu Eto sebenarnya sudah sadar sejak awal, namun pura-pura tidak sadar karena merasa bersalah telah menyeret Lana ke dalam bahaya. Tak lama, mereka merasakan kehadiran para bandit. Eto memperingatkan bahwa terlalu berbahaya bagi Makoto untuk menghadapi mereka sendirian dan bertanya mengapa ia mau melakukan semua ini. Dengan tenang, Makoto menjawab bahwa nama yang digunakan para bandit itu berasal dari lagu dari negeri jauh yang ia kenal, dan ia tidak suka melihat nama itu digunakan oleh orang jahat. Di sisi lain, Mio masih terus berlatih memasak, namun usahanya kembali berujung kacau. Ia tanpa sengaja meracuni lebih banyak penghuni toko, bahkan merusak tempat itu. Salah satu bahan yang ia gunakan ternyata adalah makhluk kecil dari tanah tandus yang menyamar sebagai sayuran dan menggunakan daunnya seperti pedang. Sebelum Mio benar-benar membahayakan nyawa seseorang, Tomoe akhirnya punya ide. Ia menyarankan agar Mio berkeliling dunia untuk belajar memasak dan mengenal bahan-bahan dengan benar. Mio menyambut ide itu dengan penuh semangat. Sementara itu, penghuni toko justru merasa jauh lebih lega karena mereka tidak perlu lagi mencicipi masakan buatannya. Kembali ke Makoto, dari kejauhan ia melihat sebuah perkemahan kecil milik para bandit. Dengan tenang, ia kembali mengenakan topengnya, lalu mengaktifkan kemampuan Kai of Silence. Dalam sekejap, anak panah melesat ke arah sekelompok bandit. Sisanya diserang dengan panah api yang meledak, namun Makoto tetap mengendalikan kekuatannya agar tidak membunuh siapapun. Semua itu ia lakukan hanya sebagai peringatan, terutama untuk sang pemimpin bandit, agar tidak lagi sembarangan menggunakan nama Song. Setelah itu, Makoto kembali ke kota dan bertemu dengan Shiki. Ia diberitahu bahwa mereka telah menemukan penginapan yang cukup layak, meski harganya mencapai 3 koin emas per malam. Makoto merasa itu agak mahal, namun Shiki menjelaskan bahwa para pahlawan dari Limia dan Gritonia selalu diperlakukan dengan sangat baik. Maka, sebagai sesama pahlawan yang dipanggil, sudah seharusnya Makoto juga mendapatkan perlakuan serupa. Hal itu membuat Makoto penasaran tentang dua pahlawan lainnya. Ia mulai bertanya-tanya kapan waktunya tiba untuk bertemu dengan mereka. Pikirannya pun melayang ke masa lalu. Saat masih di sekolah, Makoto pernah bertemu dengan Hibiki. Saat itu, Hibiki mengaku sedikit iri padanya, meski ia sendiri tidak sepenuhnya memahami alasannya. Banyak orang menyebut Makoto sebagai pahlawan hanya karena ia bergabung dalam klub yang dipenuhi pria tampan. Sementara itu, Hibiki selalu merasa hidupnya terlalu mudah. Ia bisa mendapatkan apapun hanya dengan usaha minimal. Ia bahkan mulai meragukan apakah akan ada saat di mana ia harus benar-benar berjuang atau merasakan kegagalan. Namun, semua berubah ketika ia tiba-tiba dipanggil ke dunia lain, ke hadapan seorang dewi. Dewi itu memberikan semua atribut seorang pahlawan, lengkap dengan kekuatan besar, serta misi untuk memimpin umat manusia melawan iblis bersama dua pahlawan lainnya. Awalnya, Hibiki ragu. Hidupnya di dunia asal sudah cukup baik, penuh teman dan kenyamanan. Namun sang dewi menghentikannya, mengatakan bahwa kehidupan lamanya hanyalah kehampaan, dan bertanya apakah ia tidak ingin menjalani hidup yang lebih menantang, di mana ia bisa mempertaruhkan nyawa bersama orang-orang yang benar-benar ia percayai. Tanpa menunggu jawaban, sang dewi langsung meningkatkan kemampuan sihir, kekuatan dan karisma Hibiki, serta memberinya harta suci yang berisi roh seekor serigala. Ia kemudian dikirim ke kerajaan Limia, di mana ia disambut sebagai pahlawan dan dipuja oleh semua orang. Berbeda jauh dengan Makoto yang justru dibuang ke sebuah gurun tandus. Seiring waktu, Hibiki mengetahui bahwa para iblis semakin memperluas wilayah mereka. Negara Elysion telah hancur dan kini hanya Limia serta Gritonia yang menjadi garis pertahanan terakhir. Ia juga tahu bahwa kerajaan lain memiliki pahlawan masing-masing. Meski begitu, untuk saat ini fokusnya adalah membentuk kelompoknya. Sang raja bahkan telah menyiapkan beberapa kandidat, termasuk seorang penyihir istana dan seorang ksatria baru. Namun Hibiki tetap harus memilih satu lagi. Pilihannya jatuh pada Naval, seorang ogre hutan yang hampir mundur sampai ia melihat kelembutan Hibiki. Menyadari kekuatan Naval, Hibiki mencoba meyakinkannya dengan janji bahwa selama bersama, ia bisa membasmi sebanyak mungkin iblis. Berbeda dengan Makoto, yang harus mendapatkan kepercayaan rekannya melalui pertarungan, dan rekannya itu adalah seekor naga tingkat tinggi. Setelah kelompoknya terbentuk, Hibiki menerima misi pertamanya, mengawal seorang pendeta dari Laurel. Namun di tengah perjalanan, mereka diserang oleh monster bernama Kobold, makhluk yang menjadi lebih kuat dengan memakan mana dan mampu memanggil bala bantuan. Awalnya, Hibiki belum pernah membunuh makhluk hidup, ia ragu. Namun karena itu monster, ia mencoba bertarung. Hingga ia tersadar bahwa monster itu bisa berbicara seperti manusia, bahkan memohon pertolongan. Keraguannya semakin besar, sampai akhirnya Napal
mengambil tindakan dan situasi berubah menjadi pertempuran besar melawan pasukan monster. Meski mereka kuat, melindungi sang pendeta menjadi semakin sulit. Dalam kondisi terdesak, Hibiki akhirnya menguatkan tekadnya dan maju menyerang. Keberaniannya menginspirasi Chia yang kemudian memohon untuk bergabung dengan kelompoknya. Dengan anggota baru, Hibiki merasa kemenangan sudah pasti. Sampai suatu hari mereka bertemu dengan laba-laba bencana. Pertarungan itu berakhir buruk, mereka tidak mampu melawan makhluk tersebut. Satu persatu rekannya tumbang dalam kondisi parah. Hibiki sendiri kehilangan kesadaran, dan ketika ia terbangun, ia sudah berada di tempat tidur, dikelilingi rekan-rekannya yang masih terluka. Itulah pertama kalinya Hibiki merasakan kekalahan, dan betapa menyakitkannya hal itu. Namun dari situlah tekadnya untuk menjadi lebih kuat mulai tumbuh. Beberapa waktu kemudian, muncul pahlawan lain, Tomoki. Di dunia asalnya, ia hanyalah seorang model berwajah lembut yang sering dirundung, meski juga disukai oleh para gadis. Ia bermimpi, jika berada di dunia lain dengan kekuatan sihir, ia bisa menjadi seseorang yang berbeda. Seperti Hibiki, ia juga dipanggil oleh Sang Dewi. Ia diberi kekuatan besar, serta sebuah mata sihir yang mampu memikat siapapun. Bahkan, ia diberi keabadian selama bulan masih ada. Ia juga meminta tubuh yang lebih kuat, lalu dikirim ke Kekaisaran Gritonia, di mana ia disambut oleh Lily. Saat pertama kali bertemu ksatria wanita Gineva, efek mata sihirnya langsung membuatnya jatuh cinta. Namun Lily tampak curiga. Ia menyadari kekuatan mata sihir itu, dan diam-diam berusaha mencari cara untuk kebal terhadapnya. Seiring waktu, Tomoki bertemu dengan Yuki, seorang alkemis ahli golem, serta Maura, yang juga tak luput dari pengaruh mata sihirnya. Ia pun mulai membentuk kelompok bersama mereka. Di balik itu semua, Lily diam-diam merencanakan sesuatu, ingin membentuk Tomoki menjadi pemimpin sesuai keinginannya. Sementara itu, di waktu yang berbeda, Tomoki baru saja kembali dari ekspedisi dan bersiap merebut kembali benteng Tela dari para iblis. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, dua pahlawan akhirnya berada di tempat yang sama. Pertemuan antara Tomoki dan Hibiki pun tak terelakkan. Ia tampak gugup karena mereka berdua berasal dari dunia yang sama, bahkan memiliki usia yang hampir sebaya. Dalam benaknya muncul perasaan aneh, seolah ia pernah melihat Tomoki sebelumnya, mungkin di masa sekolahnya dulu. Lily mulai menjelaskan strategi serta kekuatan pasukan yang telah dikumpulkan. Namun, ia tak bisa menyembunyikan keluhannya terhadap Laurel, karena jumlah pasukan yang dikirim jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Hal itu terjadi karena Chia tak pernah kembali ke negaranya. Meski begitu, situasi ini tidak terlalu mengkhawatirkan, sebab jumlah mereka masih 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan pasukan iblis. Namun, ada satu hal yang membuat Hibiki bingung. Mengapa serangan dilakukan pada malam hari? Tomoki menjawab santai, seolah ini hanyalah permainan. Ia berkata bahwa mereka sudah terbiasa bertarung di malam hari, bahkan memperlakukannya seperti sebuah game, tanpa menjelaskan rahasia keabadiannya saat bulan bersinar. Rasa penasaran membuat Hibiki bertanya tentang masa lalu Tomoki di dunia asal mereka. Ia bahkan menyebut bahwa wajah Tomoki mengingatkannya pada seorang model yang disukai temannya. Mendengar itu, Tomoki berusaha menahan amarahnya. Masa lalunya adalah sesuatu yang ingin ia lupakan, masa di mana ia lemah dan rapuh. Dengan nada dingin, ia menyangkal hubungan apapun dengan model tersebut. Tak hanya itu, Tomoki juga terlihat kesal dengan sikap formal Hibiki. Ia menyombongkan kekuatannya, menyebut dirinya berada di level 605, sementara Hibiki hanya di level 430. Meski lebih kuat, ia merasa diperlakukan seperti orang biasa. Hibiki yang sudah tidak nyaman hanya bisa meminta maaf. Tak lama kemudian, pasukan Tomoki mulai menyerang. Mereka dengan mudah menghabisi banyak prajurit iblis. Namun, kemudahan itu justru membuat Hibiki curiga. Ia segera memperingatkan timnya untuk tetap waspada dan menyiapkan sihir pelarian jika terjadi jebakan. Dan benar saja, jebakan itu muncul. Saat mereka mencapai gerbang, para iblis melancarkan sihir yang menghancurkan tanah di bawah pasukan manusia. Dalam sekejap, hampir seluruh pasukan musnah. Hanya Tomoki, Hibiki, dan tim mereka yang berhasil selamat. Tomoki menjadi orang pertama yang memasuki benteng, di mana ia bertemu dengan jenderal raksasa bernama Locke. Tanpa ragu, ia langsung menyerang dan berhasil menghancurkan salah satu lengan raksasa itu. Namun, Locke tampak tak terpengaruh. Tak lama, Hibiki tiba dan kedua pahlawan itu pun bersatu menghadapi musuh. Sebelum pertarungan dimulai, Locke menunjukkan cincin di jarinya dan melafalkan mantra yang mampu meniadakan berkah dari Sang Dewi. Seketika, Tomoki diliputi ketakutan, keabadiannya hilang. Tanpa berpikir panjang, ia memerintahkan mundur. Pasukannya mengikuti.
Namun, berbeda dengan Hibiki dan kelompoknya, mereka memilih untuk tetap bertarung. Pertempuran berlangsung hingga fajar. Meski kelelahan, kelompok Hibiki terus melawan. Mereka perlahan kehilangan kekuatan, meski tetap bertahan berkat sihir Chia. Dari kejauhan, Sang Dewi mengamati semuanya. Ia melihat bagaimana manusia yang ia lindungi dipukul mundur. Dalam situasi itu, ia menemukan keberadaan Makoto dan berusaha memaksanya turun ke medan perang dengan cahaya ilahi. Namun, usahanya tidak luput dari perhatian Sophia dan Lancer yang segera menyerang Makoto. Sementara itu, di benteng, pertarungan terus berlanjut. Hibiki mulai menyadari bahwa pertempuran ini hampir mustahil dimenangkan. Ia tak ingin kehilangan siapapun lagi. Ia pun meminta Woody memberinya sebuah alat sihir berbentuk bunga. Alat itu diberikan kepada Napal, memberinya kekuatan baru dengan harga yang sangat mahal sisa hidupnya. Dengan kekuatan itu, Napal kembali menyerang. Tebasan demi tebasan ia lancarkan, bahkan membuat Locke kesulitan untuk beregenerasi. Namun, Locke segera menyadari sumber kekuatan itu, bunga di leher Napal. Ia tahu kekuatan itu datang dengan pengorbanan yang tak bisa dibatalkan. Meski begitu, Napal tetap bertarung, bahkan berhasil melukai sang raksasa hingga ia berubah ke bentuk kedua yang jauh lebih kuat. Mengetahui waktu hidupnya hampir habis, Napal mengambil keputusan terakhir. Ia memerintahkan Woody untuk menjalankan rencana pelarian, sementara ia sendiri akan tetap bertarung. Untuk pertama kalinya, ia menemukan tujuan hidupnya. Dengan tekad bulat, Napal melancarkan serangan terakhir, api neraka yang membakar segalanya, termasuk dirinya sendiri, demi mengalahkan Locke. Ledakan besar terjadi. Semua mengira pertarungan telah berakhir, namun Locke masih bertahan, meski dalam kondisi terluka parah. Di sisi lain, Tomoki menangis dalam pelukan Lily, yang mencoba menenangkannya seperti seorang anak kecil. Ia mengatakan bahwa semua ini bukan salahnya, dan keputusan untuk mundur adalah hal yang benar. Sementara itu, Makoto, yang kelelahan setelah bertarung melawan Sophia, berhasil kembali melalui portal ke toko. Di sana ia diselamatkan oleh Tomoe dan Mio, yang segera menyembuhkan luka dan memulihkan sihirnya. Waktu pun berlalu, kini perjalanan membawa Makoto ke Academy City. Ia tiba dengan penuh rasa kagum, melihat berbagai toko dengan barang-barang yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ia memutuskan untuk mengumpulkan informasi pasar sebelum memulai bisnis barunya. Suatu saat, perhatian Makoto tertuju pada kerumunan orang yang mengelilingi seorang gadis. Gadis itu tampak tenang, seolah sudah menyerah. Namun ketika salah satu pria mendorongnya, Makoto tak bisa lagi diam. Ia mencoba menghentikan mereka, namun diabaikan. Akhirnya, ia memberi isyarat kepada Shiki. Dengan nada serius, Shiki meminta mereka untuk meninggalkan gadis itu. Kali ini, mereka mendengar, namun bukan dengan rasa hormat, melainkan ejekan. Mereka meremehkan Makoto, bahkan menghina penampilannya. Melihat itu, sisi gelap Shiki mulai muncul. Ia bertanya pada Makoto apakah ia ingin membunuh mereka semua. Makoto terkejut dan segera menghentikannya, takut jika Tomoe dan Mio telah mempengaruhi cara berpikirnya. Namun Shiki justru mengusulkan hal yang lebih mengerikan, menyiksa mereka sampai tak sanggup lagi. Makoto menolak. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin mereka pergi, atau setidaknya diberi pelajaran ringan. Setelah penjelasan panjang, akhirnya Shiki mulai memahami maksud Makoto. Di sisi lain, sekelompok anak laki-laki itu justru tertawa terbahak-bahak. Mereka mengira Makoto dan Shiki merasa takut. Salah satu dari mereka bahkan dengan santai mengatakan bahwa ia masih punya urusan dengan gadis itu, lalu menyuruh mereka pergi. Mendengar itu, Shiki langsung berubah serius. Dengan nada dingin, ia memperingatkan mereka untuk pergi sekarang juga dan ia akan mengampuni nyawa mereka. Namun, bukannya mundur, para pemuda itu malah terpancing. Mereka mulai menyombongkan kemampuan sihir mereka, sementara Makoto hanya berbisik pada Shiki, mengatakan bahwa temannya itu benar-benar buruk dalam membujuk orang. Para pemuda itu mulai melantunkan mantra mereka. Tubuh mereka perlahan melayang. Namun, Makoto hanya menatap dengan bingung. Ia heran kenapa mereka repot-repot membaca mantra hanya untuk melayang. Ia bahkan sempat berpikir mungkin itu semacam serangan baru, tapi nyatanya mereka hanya bisa terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Itu pun dengan waktu yang lama dan pelafalan yang sering salah. Tak lama kemudian, pilar-pilar batu muncul dari tanah dan mengangkat para pemuda itu ke udara. Melihat itu, Makoto berkata pada Shiki bahwa pilar tersebut terlalu mencolok. Ia pun berniat menghapusnya tanpa perlu khawatir, karena para pemuda itu masih memiliki sihir melayang mereka. Setelah itu, ia menoleh pada gadis tersebut dan menyuruhnya memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, gadis itu menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta bantuan. Mendengar itu, Makoto hanya menghela napas.
lalu menjelaskan bahwa ia memang tidak berniat membuatnya berutang budi. Ia bebas pergi dan melupakan semuanya. Akhirnya gadis itu pun pergi. Namun sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, ia memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa ia bekerja sebagai pelayan di sebuah toko. Ia bahkan menyebutkan nama dan alamatnya, menawarkan sesuatu sebagai ucapan terima kasih jika mereka berkunjung nanti. Makoto menganggap itu ide yang bagus dan berniat mampir suatu saat. Sementara Shiki merasa sikap awal gadis itu cukup kasar, Makoto justru memakluminya. Menurutnya, wajar jika gadis itu curiga karena bantuan tanpa alasan memang terdengar aneh. Tiba-tiba, mereka teringat bahwa para pemuda itu masih melayang di udara, tidak bisa bergerak. Shiki berkata bahwa mereka akan jatuh begitu mana mereka habis, bahkan sempat mendoakan keberuntungan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Namun, Makoto langsung meminta Shiki untuk menolong mereka agar tidak mati. Dengan sedikit desahan, Shiki akhirnya menurut. Ia menggunakan sihirnya untuk menurunkan mereka dengan aman. Makoto hanya bisa melihat sambil berpikir bahwa dirinya memang masih cukup kekanak-kanakan. Setelah bebas, para pemuda itu langsung kabur sambil mengancam akan membalas dendam di lain waktu. Melihat itu, Shiki memberi pendapat bahwa kejadian seperti yang dialami gadis tadi akan terus terjadi, tidak peduli apa yang dilakukan Makoto. Namun, Makoto menegaskan bahwa ia tidak pernah berniat mengubah dunia, ia hanya bertindak sesuai perasaannya. Jika Shiki ingin mengubah semuanya, maka itu harus dilakukan dengan kekuatan. Ucapan itu sempat membuat Shiki terkejut, sebelum akhirnya menyadari bahwa Makoto hanya bercanda di bagian terakhir. Ia pun meminta maaf atas sikap egoisnya. Beberapa saat kemudian, Makoto mulai memikirkan untuk merayakan kerja keras Shiki. Ia juga menyadari bahwa setelah menunggu berhari-hari, mereka masih memiliki 3 hari lagi sebelum ujian masuk akademi dimulai. Ia bahkan sempat berpikir bahwa para pemuda tadi mungkin akan menjadi teman sekelas mereka. Namun, lamunan itu dipotong oleh Shiki yang bertanya kenapa Makoto terlihat terkejut jika mereka berakhir di sekolah yang sama. Ia juga bertanya apakah Makoto memang berniat mengikuti ujian masuk. Dengan polos, Makoto menjawab bahwa ia mengira antrean panjang itu memang untuk ujian masuk siswa. Saat itulah Shiki menjelaskan sesuatu yang membuat Makoto benar-benar terdiam. Ujian yang akan ia ikuti 3 hari lagi bukanlah untuk menjadi murid, melainkan untuk menjadi pengajar. Sementara itu, di kediaman Patrick, ia bertanya-tanya apakah Makoto sudah sampai dan mendaftar di kelas tempur. Namun, suasana berubah ketika pelayannya terlihat cemas, mengeluhkan bahwa Patrick mulai kesulitan membaca di usianya sekarang. Bahkan, menyarankan untuk segera menggunakan kacamata sebelum merusak dokumen penting, meskipun tampaknya sudah terlambat. Keesokan harinya, Makoto yang tampak gugup akhirnya tiba di lokasi ujian. Ia teringat kembali momen ujian masuk sekolah menengahnya dulu. Ia bahkan merasa bahwa tanpa surat rekomendasi, ia mungkin sudah kabur sejak awal. Namun, ia tidak ingin membuat Patrick kecewa, terlebih lagi setelah Shiki menunggu selama 6 hari di antrean. Saat menyerahkan dokumen, petugas penerima terlihat terkejut melihat sihir tulisan milik Makoto. Namun ketika Makoto bertanya apakah ada posisi lain selain yang ditawarkan, petugas itu langsung memasang wajah tidak senang. Ia menegaskan bahwa tempat itu bukan badan amal dan tidak ada posisi lain yang tersedia. Makoto pun segera meminta maaf atas sikap Shiki dan memutuskan tetap mengikuti ujian seperti biasa. Namun, situasi mulai memanas ketika Shiki yang sudah kesal membela Makoto menegur petugas tersebut karena meremehkannya. Ketegangan itu akhirnya mereda saat seorang wanita elegan datang. Ia meminta maaf atas sikap stafnya dan dengan tenang mengambil alih situasi. Sikapnya yang sopan langsung membuat Shiki melunak. Ia bahkan ikut meminta maaf atas tindakannya. Wanita itu kemudian membantu Makoto memilih jenis ujian sambil membaca surat rekomendasi dari Patrick. Ia terlihat terkesan, bahkan memberi isyarat bahwa Makoto memiliki kemampuan tempur yang luar biasa. Mendengar itu, Shiki dengan penuh percaya diri langsung memilih ujian tersulit untuk Makoto. Ia tahu hanya sedikit orang yang bisa lulus, namun ia yakin sepenuhnya pada kemampuan tuannya. Tak lama kemudian, Makoto dan para peserta lainnya dikumpulkan oleh seorang pengawas bernama Els. Ia menjelaskan bahwa mereka akan dipindahkan ke area khusus untuk ujian. Benda yang mereka terima sebelumnya adalah alat. Sayap digunakan untuk kembali dan lonceng untuk menyerah. Aturan pun dijelaskan, mereka dilarang bertarung satu sama lain. Meski ditempatkan berjauhan, mereka akan dipinjami senjata, namun harus mencari makanan dan kebutuhan sendiri. Dan akhirnya, syarat utama ujian diumumkan, mereka harus menangkap 3 bola terbang, lalu kembali ke akademi dalam waktu maksimal 3 hari.
Setelah mengucapkan semoga berhasil, dalam sekejap semua peserta pun dipindahkan ke berbagai area ujian yang berbeda. Makoto mulai mengamati tempat itu dengan teliti, dan tak butuh waktu lama sampai akhirnya ia menemukan salah satu bola misterius. Tanpa membuang waktu, ia langsung membuka panduan untuk mempelajari cara menangkapnya. Di sana tertulis bahwa setiap bola memiliki kelemahan berbeda. Ada yang sensitif terhadap serangan fisik, sihir, atau serangan jarak jauh. Jika menerima jumlah kerusakan tertentu, bola itu akan berhenti dan bisa ditangkap. Bola pertama yang ia temukan berwarna merah. Berdasarkan panduan, bola ini harus diserang secara fisik karena sihir bisa menghancurkannya. Makoto pun memberikan pukulan kecil, namun yang terjadi justru sebaliknya. Bola itu hancur total. Ia sempat berpikir mungkin warnanya salah, tetapi setelah diperiksa, bagian dalamnya pun tetap merah. Tak lama, ia menemukan bola kuning yang sensitif terhadap sihir. Ia mencoba menggunakan sihir dasar, dan lagi-lagi bola itu langsung hancur. Kemudian, ia menemukan bola biru yang sensitif terhadap serangan jarak jauh. Dengan busur biasa, ia menembakkan panah, dan hasilnya tetap sama, hancur berkeping-keping. Kini Makoto benar-benar kebingungan. Ia kembali membaca panduan dengan lebih teliti, dan menyadari bahwa sebagian besar bola memiliki batas daya tahan. Untuk bola biru, bahkan ada batas jarak tertentu. Ia mulai curiga bahwa kekuatannya terlalu besar, apalagi ia masih mengaktifkan sihir penguatan. Setelah menonaktifkannya, ia mencoba lagi pada bola merah, bahkan hanya dengan satu sentuhan jari. Namun bola itu tetap hancur. Saat malam tiba, Makoto diliputi rasa putus asa. Ia tak berhasil menangkap satupun bola. Tanah di sekelilingnya kini dipenuhi pecahan warna-warni. Dengan lesu, ia memutuskan untuk berkemah dan mengaktifkan penghalang pelindung. Sebuah barrier yang akan memberikan rasa sakit hebat bagi siapapun yang menyentuhnya. Hari pertama pun berakhir dengan kekalahan total. Keesokan paginya, pemandangan mengejutkan menantinya. Di sekitar Makoto, terdapat tumpukan mayat monster. Rupanya, mereka mati karena menyentuh bariernya sepanjang malam. Dari situ, ia mulai berpikir ulang tentang mekanisme bola biru. Mungkin cukup satu sentuhan ringan saja sejak serangan pertama. Untuk bola kuning, ia sadar bahwa bahkan sihir paling dasar darinya sudah terlalu kuat, cukup untuk mengalahkan seekor orc. Ia pun mencoba pendekatan baru, menyentuh bola biru dengan bulu panah. Metode itu berhasil, bola tidak hancur, tetapi malah menghilang. Dengan kemampuan deteksinya, ia menemukan bahwa bola itu berpindah jauh dari lokasinya. Kesabarannya mulai habis. Ia bahkan sempat terpikir untuk membakar seluruh area. Namun ia menahan diri. Setidaknya kali ini, ia tidak menghancurkan bola, itu sudah kemajuan. Ia mencoba lagi, dan kali ini berhasil mengenai bola tanpa menghancurkan ataupun membuatnya menghilang. Namun di tengah usahanya, ia menyadari bahwa peserta lain mulai meninggalkan tempat ujian lebih cepat darinya. Hal ini membuatnya semakin tertekan. Hingga malam kedua, ia terus berlatih mengendalikan kekuatannya, khususnya pada bola kuning. Akhirnya, setelah usaha panjang, ia berhasil melemahkan kekuatannya cukup untuk tidak menghancurkan bola tersebut. Dengan penuh kegembiraan, ia merayakannya dan memasak sesuatu, karena sehari sebelumnya ia bahkan belum sempat makan. Saat sedang makan, ia merasakan kehadiran lain. Seseorang muncul, misterius, berpakaian hitam, bahkan bercampur dengan para monster. Makoto tidak terlalu peduli, sampai tiba-tiba ia diserang dengan hujan pisau. Untungnya, semua serangan itu tertahan oleh barrier. Orang misterius itu sempat melarikan diri, lalu kembali menyerang dengan teknik kamuflase. Kali ini, ia mencoba menusuk Makoto dengan pisau beracun. Namun Makoto dengan mudah menahannya dan mematahkan pisau tersebut. Ia bahkan menyombongkan ketahanannya, menganggap serangan seperti itu tidak akan melukainya. Namun beberapa saat kemudian, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Pisau itu sempat melukainya, dan racunnya telah bercampur dengan darahnya. Sementara itu, si penyerang terlihat marah sekaligus tak percaya. Dari percakapan singkat, diketahui bahwa tugas pembunuh itu sebenarnya hanya untuk menakuti peserta agar gagal ujian. Namun setelah melihat barrier milik Makoto, ia memutuskan untuk benar-benar membunuhnya. Ia bahkan mengklaim bahwa racun di pisaunya mampu membunuh secara instan. Mendengar itu, Makoto langsung menendangnya hingga terpental jauh, memilih untuk kembali fokus pada ujian. Malam kembali tiba, dan pecahan bola merah kini telah memenuhi tanah. Ia bahkan sudah kehilangan hitungan. Mungkin jumlahnya sudah lebih dari 100. Tubuhnya dipenuhi mana hingga sentuhan sekecil apapun bisa menghancurkan bola. Namun kemudian ia teringat sesuatu. Sebelum berangkat, ia membawa pisau dapur tanpa enchantment. Dengan hati-hati, ia mencoba mengontrol kekuatannya dan menggunakan pisau itu untuk memukul bola merah. Pukulan pertama berhasil, bola itu berpindah. Ia mengejarnya, memberikan pukulan kedua, dan akhirnya ia berhasil. Setelah melalui perjuangan panjang,
Makoto akhirnya berhasil mengumpulkan semua bola. Ia pun kembali ke akademi, tempat pemandu dan peserta lain menunggu. Banyak yang sudah menyerah lebih dulu, dan sang pemandu bahkan mengira Makoto juga gagal. Namun, semuanya terkejut ketika ia menyerahkan 3 bola, masing-masing dengan warna berbeda. Padahal, biasanya peserta hanya mendapatkan bola dengan satu warna yang sesuai spesialisasi mereka. Di sisi lain, di dekat sebuah danau, Tomoe menemukan seseorang yang terluka parah. Dengan membaca ingatannya, ia mengetahui bahwa danau itu dianggap sebagai hukuman dari suatu makhluk misterius, makhluk yang tidak memihak manusia maupun iblis. Menariknya, setiap orang memiliki gambaran berbeda tentang makhluk itu. Ada yang melihat anak laki-laki berbaju biru, ada yang melihat setengah manusia berwarna merah, ada yang melihat pemanah, pendekar, bahkan penyihir. Ingatan mereka kacau dan tak konsisten. Tomoe tidak menganggap orang itu gila. Ia justru yakin bahwa apa yang mereka lihat terlalu mengerikan untuk dipahami. Sebagai bentuk terima kasih, Tomoe menciptakan kabut pelindung agar tempat itu tak bisa ditemukan manusia lain, sehingga orang itu bisa beristirahat dengan tenang. Dalam benaknya, Tomoe teringat kata-kata Makoto saat terakhir kali ia bangun, bahwa serangan terakhirnya hanyalah gangguan kecil. Ia pun tertawa pelan, karena gangguan kecil itu ternyata menciptakan sebuah danau besar. Dan kini, Tomoe harus memikirkan bagaimana cara menjelaskan semua ini kepada Makoto. Kembali ke Makoto, ia merasa sedikit kecewa karena ujian yang dijalaninya ternyata tidak sesulit yang ia bayangkan. Meski begitu, pengalaman tersebut tetap bermanfaat baginya, terutama dalam melatih kontrol kekuatannya. Ia sadar, jika ia mengajar dengan cara seperti itu, kemungkinan besar ia justru akan membunuh semua muridnya sendiri. Setidaknya, ia sudah mencoba. Kini, ia hanya perlu menunggu beberapa hari untuk menerima pemberitahuan dari akademi. Sambil menunggu, Makoto memutuskan untuk mengunjungi restoran tempat gadis yang pernah ia selamatkan bekerja. Di sisi lain, sang pemandu ujian tengah berbicara dengan seseorang mengenai tes yang dijalani Makoto. Ternyata, tingkat kesulitan ujian itu sengaja ditingkatkan dengan alasan bahwa jumlah pengajar sudah terlalu banyak. Ujian pertarungan pun dibuat menjadi yang paling sulit, tanpa ada yang menyangka bahwa Makoto mampu menyelesaikannya, bahkan dengan mengumpulkan bola dari setiap warna. 2 hari kemudian, Makoto mengunjungi guild pedagang di kota untuk membeli properti sebagai langkah awal membangun bisnisnya. Setelah semua dokumen siap, ia diberitahu bahwa sebagai seorang pengajar, ia harus terlebih dahulu menghubungi pihak akademi sebelum menjalankan usahanya. Sementara itu, Tomoe terus melakukan penyelidikan di sekitar Danau Ilahi. Ia bertanya kepada para penyintas di sekitar danau, dan banyak dari mereka masih mengingat sosok Ilahi. Namun, setelah panah air raksasa yang ditembakkan dari langit, ingatan mereka menjadi kacau. Meski begitu, mereka tetap memuja Ilahi sebagai makhluk ilahi. Di tengah penyelidikan itu, Lime menghubungi Tomoe, melaporkan bahwa ia telah mencapai lokasi yang diminta, tetapi tidak menemukan apapun. Tomoe kemudian mengingatkan tentang rambut yang ia ikatkan pada katana Lime, yang seharusnya membantu menemukan desa tersembunyi di balik penghalang. Tomoe mulai menyusun teori. Ia menduga bahwa saat pertempuran berlangsung, para bandit mungkin memanfaatkan situasi untuk menyerang Luka. Ia yakin Luka masih hidup karena penghalang masih aktif, tetapi tetap saja terasa aneh. Bagaimanapun, Luka adalah seekor naga. Untuk melukainya hingga harus melarikan diri jelas bukan hal biasa. Kemudian Lime menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tomoe berhasil menyimpulkan bahwa Makoto adalah pencipta danau tersebut. Hanya dia yang memiliki kekuatan sebesar itu. Ditambah lagi, deskripsi para penyintas memiliki kemiripan dengan sosok Makoto. Meski begitu, Tomoe memilih untuk tidak membahasnya lebih lanjut dan fokus mencari para bandit. Ia sempat mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan para pahlawan. Namun jika itu benar, rumor pasti sudah menyebar luas. Maka, tersisa satu kemungkinan terakhir, Sophia. Namun, Lim merasa ragu. Meskipun Sophia kuat, kemampuannya masih berada dalam batas manusia. Ia khawatir setelah kejadian di danau, kekuatan Sophia mungkin telah meningkat, tetapi tetap saja sulit membayangkan ia bisa menandingi Makoto. Namun, suasana berubah ketika Tomoe menyadari ada seseorang yang mengikuti mereka. Gerakannya acak, seolah kebingungan, dan tidak terasa berbahaya. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Saat dibuka, ternyata yang datang adalah Tomoki, Lily, dan Maura, yang menyamar sebagai pelancong biasa. Mereka tertarik pada katana milik Lime. Tomoki tampak terkejut melihatnya mengenakan pakaian samurai. Lime pun memperkenalkan diri sebagai penjaga dari perusahaan milik Makoto. Lily, dengan nada bicara yang sangat formal, membuat Lime segera menyadari bahwa ia berasal dari keluarga bangsawan Lowmes.
Ia juga mencurigai bahwa Tomoki menyembunyikan sesuatu, terutama dari cara ia bertindak dan matanya yang terasa aneh. Percakapan sempat mencair ketika Lime menyinggung gaya bicara Lily, namun suasana kembali tegang saat identitas mereka mulai terungkap. Lily akhirnya memperkenalkan diri sebagai seorang putri dan Tomoki sebagai seorang pahlawan. Meski begitu, Tomoe sama sekali tidak terkejut. Ia sudah menduga sejak awal. Lily pun mencoba bernegosiasi, menawarkan kerjasama agar perusahaan Makoto bisa berkembang di kerajaannya dengan syarat mereka mendapatkan katana tersebut. Namun, Tomoe langsung menolak. Ia tahu ada maksud lain di balik permintaan itu. Lim, yang lebih fleksibel, mencoba menawarkan katananya sendiri sebagai alternatif. Namun, hal itu justru membuat Tomoki tersinggung. Ia berdiri dengan penuh harga diri, menyatakan bahwa ia tidak lagi tertarik pada katana itu. Sebagai pahlawan, tujuannya adalah mengalahkan Raja Iblis demi mengembalikan kedamaian dunia. Ia kemudian meminta bantuan Tomoe. Namun, respons yang ia terima jauh dari harapannya. Tomoe merasa jijik dengan tatapan Tomoki. Kekuatan mata sihirnya bahkan tidak berpengaruh sama sekali pada dirinya, membuat Tomoki kebingungan. Harapan Tomoe terhadap para pahlawan pun runtuh. Ia mengira mereka akan seperti Makoto, tetapi kenyataannya, Tomoki hanyalah anak kecil yang bermain menjadi pahlawan. Seorang pengecut yang bergantung pada kekuatan mata sihirnya, dan bahkan kekuatannya tidak sebanding dengan dirinya sekarang. Kesabaran Tomoki akhirnya habis. Ia mencoba menggunakan mata sihirnya sekali lagi, tetapi Tomoe menolaknya mentah-mentah. Tomoki pun terdiam, tak mengerti mengapa kekuatannya tidak bekerja. Di saat itulah Maura, sebagai penjinak naga, menyadari sesuatu. Ia menatap Tomoe dengan serius dan bertanya, apakah dia sebenarnya seekor naga? Karena dari dalam dirinya terpancar aura kekuatan yang luar biasa besar. Lily terkejut dan dalam pikirannya ia mulai menduga bahwa sosok di hadapannya adalah Luka atau salah satu pelayannya. Namun dugaan itu langsung terpatahkan karena pikirannya dibaca dan disangkal mentah-mentah. Sementara itu, Maura yang percaya diri dengan kemampuannya, yakin bisa mengendalikan Tomoe. Tapi ia salah besar, kesabaran Tomoe sudah habis. Ia sudah mendengar klaim Maura sebelumnya tentang kemampuannya memerintah naga. Namun baginya, semua itu hanyalah ulah naga kecil yang menuruti perintahnya dan mengisi kepalanya dengan khayalan kosong. Di tengah situasi yang memanas, Lim mulai pulih dari efek mata sihir. Melihat itu, Tomoki segera memanfaatkan kesempatan dan menyerangnya secara tiba-tiba dengan tombaknya. Di sisi lain, Tomoe hanya menyaksikan semuanya, seolah itu hanyalah permainan anak-anak. Dengan penuh amarah, Tomoki dengan bangga menyebut dirinya sebagai seorang pahlawan. Namun di mata Tomoe, semua itu tidak lebih dari sampah. Tomoki yang kekanak-kanakan mencoba menyerangnya, tapi serangan itu hanyalah ilusi. Sebelum menghilang, Tomoe meninggalkan pesan terakhir untuk Lily, berpura-puralah seolah tidak terjadi apa-apa. Jika ia tetap tidak memahami maksudnya dan terus bertindak bodoh, maka yang perlu ia lakukan hanyalah menunggu sang pahlawan itu menghilang. Kejadian itu membuat Lily frustrasi. Ia sadar bahwa setelah ini, ia tak akan bisa lagi menjalin hubungan dengan perusahaan milik Makoto. Sementara itu, Tomoki sendiri kesal karena tidak bisa memenuhi keinginannya, yang hanya ingin mendapatkan sebuah katana, sambil memandang Tomoe sebagai sosok langka dengan kekuatan tinggi. Di sisi lain, Makoto sedang bersantai selama beberapa hari di toko, sementara Shiki sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Ia merasa aneh, selain perubahan cuaca di toko, Mio juga tidak datang menyambutnya. Emma hanya menjelaskan bahwa Mio sedang memiliki urusan yang lebih penting dan akan kembali nanti dalam kondisi yang kurang baik. Mendengar itu, Makoto menafsirkannya dengan cara berbeda. Ia mengira Mio mungkin telah bertemu seseorang selain dirinya. Hal itu justru memotivasinya untuk bekerja lebih keras di tokonya. Kembali ke Tomoe, ia menemukan Lime dalam kondisi yang sangat buruk akibat serangan tadi. Lime, sebagai manusia, lebih rentan terhadap kekuatan para dewa, hingga sempat terpengaruh sihir. Tomoe bahkan sempat mempertimbangkan pilihan ekstrim, menyembuhkan atau mengakhiri hidupnya. Namun ia memilih untuk tidak membunuhnya, karena merasa itu sudah cukup sebagai hukuman dan Lime masih berguna. Namun Lime justru menolak diselamatkan. Ia lebih memilih mati di tempat itu, karena tidak sanggup menerima kenyataan bahwa ia hampir menyerahkan pedang yang diberikan Tomoe. Ia menyesal telah dikalahkan oleh seseorang seperti Tomoki, dan merasa bodoh karena pernah menganggapnya sebagai orang baik. Melihat itu, Tomoe merasa iba dan mencoba meyakinkannya bahwa semua itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Kata-kata itu menenangkan Lime, hingga adrenalin dalam tubuhnya mereda dan rasa sakit dari luka-lukanya kembali terasa. Di saat itu,
Tomoe mengungkapkan jati dirinya sebagai naga ilusi legendaris. Meski Lime sudah pernah mendengar legenda itu, kenyataan tersebut tidak mengubah pandangannya terhadap Tomoe. Melihat kondisi Lime yang lemah, Tomoe pun menawarkan agar ia menjadi familiarnya. Tanpa ragu, Lime menerima. Ia tahu itu berarti ia tidak lagi menjadi manusia, tapi ia tidak peduli. Ia tidak pernah terikat pada hal itu, dan ia membutuhkan kekuatan agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dengan tekad kuat, mereka pun memulai ritual tersebut. Kembali di toko, akhirnya Mio kembali. Makoto langsung memberinya tugas untuk menyelidiki sebuah kota pelabuhan, karena biasanya tempat seperti itu memiliki makanan bergaya Jepang yang ingin ia pelajari. Mio melihat ini sebagai kesempatan bagus untuk mempelajari bahan dan makanan khas demi Makoto, dan ia pun segera berangkat. Tak lama kemudian, Tomoe kembali, dan Makoto langsung menyadari pedang yang ia bawa. Ia pun bertanya apakah terjadi sesuatu selama perjalanan ke Limia. Tomoe menjelaskan bahwa wakizashi adalah pedang yang hanya ia gunakan dalam situasi khusus. Namun alasannya santai, ada orang yang ingin melihat pedangnya, jadi ia merasa tidak ada salahnya menunjukkannya. Mendengar itu, Makoto langsung menegurnya. Ia menjelaskan bahwa wakizashi adalah katana pendek yang hanya digunakan dalam pertarungan jarak dekat, atau bahkan untuk mengakhiri hidup. Sedangkan untuk bertarung, tachi jauh lebih tepat digunakan. Dari situ, Makoto mulai menjelaskan sejarah para samurai, dan Tomoe hanya bisa mendengarkan dengan penuh kagum. Setelah itu, Makoto menanyakan laporan. Tomoe menjawab bahwa ia masih menyelidiki, namun ia ingin mengklarifikasi sesuatu dari kesaksian para korban. Apakah Makoto pernah mengenakan mantel setengah biru setengah merah, atau bahkan bertarung tanpa busana? Pertanyaan terakhir itu membuat Makoto sedikit kesal. Ia pun memutuskan untuk berlatih memanah, menyeret Tomoe ke hutan, dan menjadikannya target latihan hingga matahari terbit. Beberapa hari kemudian, Shiki akhirnya menerima balasan dari akademi untuk Makoto. Ia merasa mereka cukup lama merespons, tapi kini justru ingin bertemu secepatnya. Sebelum membalas surat itu, Shiki mengajak Makoto pergi makan sekaligus berbicara. Ia tampak antusias, bahkan mengusulkan pergi ke restoran milik gadis yang pernah mereka selamatkan. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Luria. Ia langsung menyiapkan hidangan favorit Shiki, yaitu semacam hotpot kapal. Shiki tampak sangat menikmati perpaduan rasa manis aneh dari makanan itu dengan sayur dan daging. Sementara Makoto justru merasa kesulitan menikmatinya, karena baginya hidangan itu lebih cocok sebagai pencuci mulut. Di sisi lain, pemimpin geng yang dulu mengganggu Luria diam-diam mengawasi mereka dari jauh. Ia kesal karena tidak bisa mendekat, takut kembali dihajar oleh Makoto. Namun, tiba-tiba, ia dikejutkan oleh seorang murid akademi yang muncul dari belakang dan mengatakan ada hal penting yang ingin disampaikan. Sementara itu, di tempat lain, Mio bertemu dengan Martha, seorang asisten dapur di kota pelabuhan yang ia kunjungi. Setelah mencicipi seluruh menu, Mio menawarkan bayaran besar untuk mempelajari teknik memasak di sana. Karena mengetahui bahwa Mio adalah petualang tingkat tinggi dan sosok terkenal, pemilik restoran langsung menyerahkan tugas mengajar kepada Martha. Dengan sabar, Martha mulai mengajarkan cara menggunakan pisau dengan benar kepada Mio, agar ia tidak lagi membuat kekacauan di dapur seperti yang pernah diajarkan oleh Tomoe. Mio menceritakan bahwa pada acara pencicipan ketiga, ia mencoba membuat sup kacang asin menggunakan resep paling sederhana yang diajarkan oleh Tomoe. Namun anehnya, meskipun sudah dimasukkan ke dalam api, masakan itu tidak pernah berubah menjadi sup. Ia pun berpikir bahwa mungkin ia membutuhkan api yang lebih besar. Karena itu, ia meminta izin untuk meminjam bengkel para dwarf. Tapi hasilnya tetap sama, bahkan ketika dimasukkan ke dalam panci, panasnya sangat tinggi. Dan setelah didinginkan, yang tersisa hanyalah jejak garam. Dengan bingung, Martha kemudian bertanya apakah Mio menggunakan air. Mio pun terdiam, kebingungan, karena sebelumnya tidak pernah diberitahu bahwa air adalah bahan penting. Melihat hal itu, Martha menyadari bahwa ke depannya ia harus menuliskan bahan-bahan dengan lebih jelas. Namun kemudian, Martha memberitahu bahwa ia akan pergi keluar kota untuk sementara waktu karena urusan pekerjaan, dan meminta Mio untuk tetap berlatih. Sebelum berpisah, ia mengajarkan teknik menggunakan pisau, sebuah latihan memotong sayuran hingga setipis kertas. Teknik itu terlihat luar biasa bagi Mio, bahkan membuatnya bertanya-tanya apakah teknik tersebut bisa digunakan untuk hal lain selain memasak. Sementara itu, di akademi, Makoto sedang berdiskusi mengenai aturan posisinya sebagai guru sekaligus pedagang. Ia diperbolehkan menjalankan keduanya selama tidak menjual barang di dalam akademi. Setelah membahas gaji, Makoto mengajukan permintaan untuk memilih muridnya sendiri.
Dimulai dengan kelas kecil berisi 10 orang. Hal ini dianggap tidak biasa karena kebanyakan guru lebih memilih memiliki banyak murid. Namun Makoto menjelaskan bahwa ia juga harus mengurus bisnisnya. Seorang guru lain bernama Bran kemudian mengajaknya berbicara. Ia menawarkan untuk mengirimkan 10 murid dari kelasnya kepada Makoto, dengan syarat kedepannya Makoto harus mencari muridnya sendiri. Murid-murid itu disebut sebagai jenius karena mampu menggunakan sihir melayang. Makoto teringat bahwa anak-anak yang dulu mengganggu Luria juga memiliki kemampuan itu, dan ia tidak menyangka bahwa mereka termasuk elit akademi. Ia merasa Bran terlihat baik, namun juga mencurigai adanya niat tersembunyi. Ternyata, di balik kebaikannya, Bran sering mengirim murid-murid yang tidak ia sukai kepada guru baru. Tujuannya adalah agar mereka gagal, sehingga guru tersebut akhirnya datang kepadanya meminta bantuan. Kemudian, saat berkeliling fasilitas akademi, Makoto tiba di perpustakaan dan bertemu seorang gadis misterius. Ketika ia menanyakan buku tentang bahasa sihir, sikap gadis itu berubah. Ia bahkan menyebut nama Makoto dan Shiki, membuat Makoto langsung memasang penghalang sebagai bentuk pertahanan. Gadis itu menjelaskan bahwa wajar jika ia mengenal namanya, karena Makoto adalah profesor di akademi. Ia juga mengetahui tentang ujian dan bola 3 warna. Meski masih waspada, Makoto akhirnya mengetahui bahwa gadis itu adalah Eva, kakak dari Luria. Kesamaan mereka pun terlihat jelas, mulai dari warna rambut hingga penampilan. Makoto pun teringat bahwa Luria sempat ingin menanyakan sesuatu sebelumnya, mungkin berkaitan dengan kakaknya ini. Di sisi lain, Mio sudah berada di kota pelabuhan, membeli berbagai jenis makanan laut. Ia juga bertanya tentang ikan kering keras seperti kayu, membuat penjual kebingungan. Ia kemudian mencari rumput laut seperti yang digunakan untuk sushi dan diarahkan ke pantai. Di pantai, Mio menemukan berbagai jenis rumput laut dengan warna berbeda. Ia memilih yang berwarna hijau, mencicipinya, dan menyadari rasanya enak meski ia masih ragu apakah itu aman dimakan. Tiba-tiba suasana menjadi gaduh dan seekor serigala menyerangnya. Mio marah karena rumput lautnya rusak dan hampir saja membunuh serigala itu sebelum Hibiki datang menghentikannya. Melihat kekuatan Mio yang bahkan bisa membelah laut, Hibiki pun ketakutan dan segera meminta maaf. Mio sendiri tertarik pada rambut hitam Hibiki yang mengingatkannya pada Makoto. Saat berbincang, Hibiki menyebut rumput laut wakame, membuat Mio terkejut karena akhirnya bertemu seseorang yang memahami bahan tersebut. Ia bahkan berniat membeli semuanya. Pertemuan itu terasa seperti takdir dua sosok yang berbeda. Kini kembali bertemu dalam keadaan yang jauh berubah.